Saya hargai Anda. Saya tidak akan menyamakan iman saya dengan iman Anda. Saya tidak. Lalu? Saya sedang membahas tentang ajaran Yesus, oke, dengan Kristen yang memiliki rasul yang bernama Paulus. Jangan mau. Itu doang. Itu doang kok. Jangankan kepada antara Kristen dengan Yesus. Jangankan ke Islam, ke Kristen ke Yesus aja nggak ada yang sinkron. Tapi saya hargai karena Kristen punya iman, Yesus juga punya iman. Dan saya tidak akan memaksakan Yesus itu Kristen, dan saya tidak paksakan Kristen itu pengikut Yesus. Enggak, saya tidak akan paksakan itu. Karena berjalan masing-masing kok. Bang Ricardo, izin nanya Bang Ricardo. Kalau ajaran Yesus, kitab Taurat itu diakui apa tidak? Ini Bang Lanun ini Kristen atau Muslim sih? Muslim. Oh izin Bang, dibawa dulu. Saya kira tim Paulus tadi. Silakan Bang Ricardo. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairu khalqi, khairu khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat. Insyaallah. Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video, di mana video ini mengisahkan tentang perdebatan Islam Kristen ya. Dan seperti biasa ya, dari pihak Muslim ada Akhi Alif ya dan ada Kristen yang sangat bebal sekali kaum muslimin, dan argumentasinya ataupun penyampaiannya mutar macam gangsing. Nah, jadi bikin kita kesal memang kalau kita berdebat sama orang-orang yang hanya pandai ngotot ya, hanya pandai ngeyel kata orang kita Jawa. Jadi ya hanya itu saja yang menjadi argumentasinya, sementara dari pihak Muslim sudah mengeluarkan dalil-dalil yang pada akhirnya ya itulah debat kusir saling mendikte kan begitu. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Banyak menghukum manusia. Kan gitu ya. Bahkan aku yang menghidupkan, aku yang meremukan, aku juga yang menyembuhkan dan seterusnya. Itu berkaitan dengan apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Nah, tapi kenapa ketika di iman kekristenan menjelaskan bahwa justru Tuhannya itulah yang dihukum oleh manusia agar manusia itu selamat. Oke. So pertanyaan saya, apakah di perjanjian lama, konsep perjanjian lama itu berhasil? Berhasil apanya, Pak? Loh, melalui hukuman orang-orang bertobat. Apakah berhasil? Itu yang bikin aturan siapa? Loh, itulah cara Tuhan, ya kan, di perjanjian lama yang kita lihat. Jangan dulu yang membuat aturan. Tapi iya, cara seperti itu berhasil nggak? Berhasil? Nggak berhasil. Orang-orang nggak bertobat. Tuhannya orang gagal. Israel bukan di situ kegagalan, manusianya yang gagal. Loh, kan manusia diberi aturan oleh Tuhan. Iya, makanya dibilangkan kalau kita baca bahwa aturan Tuhan itu tidak berhasil. Bukan, manusianya yang gagal. Tuhan itu selalu memberikan nabi-nabi, mengirimkan nabi-nabi dan hukum-hukum mengajar mereka. Cuman manusia itu bebal. Iya, pelan-pelan. Tuhan memberikan aturan kepada manusia. Oke. Aturan itu tidak ditegakkan oleh manusia. Iya. Yang gagal ini yang ngasih aturan atau yang mau menjalankan aturan? Yang menjalankan. Yang menjalankan aturan. Yang menjalankan aturannya gagal, tidak mengikuti perintah Tuhan. Iya. Oke. Berarti sekarang Anda mengatakan yang gagal itu manusia karena manusia tidak menjalankan perintah Tuhan. Oke. Nah, lalu karena gagal manusia, lalu Tuhannya yang dihukum.
Bukan. Makanya Lah? dibilang dalam perjanjian lama hukum itu kan sifatnya di luar, berupa tablet, berupa Taurat, dari luar dibaca. Dan makanya di perjanjian baru itu aku akan menaruh hukumku di dalam hatinya. Jadi perubahan itu bukan dari larangan-larangan dari luar, tetapi dalam hati, yaitu melalui iman dan kuasa Roh Kudus. Bang, saya kasih contoh ya. Anda kan tadi membahas tentang hukuman. Ketika Yesus ditanya oleh orang Yahudi, pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan agar orang itu masuk surga, itu orang Yahudi itu melakukan semua apa yang diajarkan oleh Yesus. Yang mana? Contoh Markus 10 nomor 16, 17, 18. Apa dibilang di sana? Guru yang baik, bagaimana caranya agar aku bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Ya. Jangan kau katakan aku baik, hanya ada satu yang baik, yaitu Bapakmu yang di surga. Jika engkau ingin masuk ke dalam kerajaan surga, lakukan segala perintah Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, hormati orang tua, kasih sama, dan seterusnya. Apa jawab orang itu? Semua itu sudah aku lakukan, guru. Berarti Tuhan memberikan aturan, itu dijalankan oleh orang Yahudi. Enggak, nanti dulu, baca dulu ke selanjutnya. Jangan dipotong-potong. Oh, itu suruh jual hartanya. Iya, makanya dia hanya baik kepada dirinya sendiri, tapi dia tidak baik kepada orang. Itu mah aturan baru, Bang. Bukan aturan baru, inti daripada hukum itu adalah kasih. Sebenarnya hukum itu adalah untuk menolong orang menjadi orang baik. Nah, sekarang orang Kristen pada dibagikan nggak hartanya, dijual, bagikan kepada orang miskin. Nah, bukan itu konteksnya. Dia sedang berbicara personal. Ini bukan keseluruhan, bukan secara universal Kristen. Itu bukan ajaran. Bukan. Makanya baca per konteks. Baca per konteks dan jangan satu konteks kamu terapkan ke seluruhnya. Loh, di situ pertanyaan itu ajaran Yesus loh. Bagaimana caranya agar masuk surga? Gini. Sebagian orang kelemahannya adalah soal memberi. Di sebagian orang kekuatannya memberi. Jadi makanya lihat konteksnya. Sedang dia merasa dia sudah sempurna. Makanya Yesus uji. Kasihlah dulu apa yang kamu bisa berikan. Ternyata dia nggak mau. Makanya kelemahannya, dia sudah sempurna dalam banyak hal, tetapi dia tidak sempurna dalam hal memberi. Berarti aturan Tuhan di hukum Nabi terdahulu sudah bisa dijalankan, betul? Oke, saya bilang itu nggak sempurna. Dia bisa menjalankan sebagian, tetapi nggak sempurna. Ada ujian, makanya Yesus menguji dia. Dia nggak sanggup. Lah iya, itu ujian baru. Bukan ujian baru. Inti daripada hukum Tuhan itu adalah berbuat kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Makanya hukum Taurat itu kasihilah Tuhan Allahmu. Baru dari 6 ke bawah, dari 6 ke 10 itu kasihilah sesamamu manusia, yaitu jangan berdusta. Bisa nggak pelan-pelan? Tadi kan Anda mengatakan aturan Tuhan yang dahulu itu gagal, benar nggak? Bukan gagal, itu tetap, tapi manusianya yang gagal. Lah iya, gagalnya itu tidak ada yang bisa menjalankan. Ya, karena kedagingan duniawi lebih kuat menguasai. Buktinya ada nggak yang bisa menjalankan? Hanya Yesus yang bisa menjalankan. Lah, itu tadi ketika ditanya. Hanya Yesus yang bisa menjalankan. Tadi orang itu semua itu sudah aku lakukan, guru. Berarti bisa dong? Iya bisa, tapi untuk dirinya sendiri. Hukum itu adalah bukan hanya berbuat kepada diri sendiri. Ujiannya adalah berbuat baik kepada orang lain. Ternyata dia gagal. Hormati sesama, hormati orang tua, itu kepada orang lain, itu semua sudah dilakukan. Oh iya, saya nggak menampikkan hal itu, tetapi ujian untuk mengasihi orang lain dia nggak sanggup. Hukum Tuhan yang diberikan kepada orang-orang sebelum Yesus sudah bisa dilakukan oleh mereka. Nah, berarti hanya orang yang membantah yang tidak bisa melakukannya, oke? Maksudnya gimana orang membantah? Loh, kan Anda bilang sebagian. Nah, orang yang Bang, coba pelan-pelan ya. Tadi hukum Tuhan diberikan, contoh yang 10 itu prinsip kan? Diberikan aturan itu kepada manusia. Nah, manusia yang mendapat aturan dari Tuhan itu kan ada yang bisa menjalankan, betul?
Siapa yang bisa menjalankan? Itu buktinya tadi ketika ditanya semua itu sudah aku lakukan, gimana sih? Iya, makanya kan masih ada. Tunggu dulu, dia kelemahannya di sini apa? Kelemahannya dia adalah mentuhankan uang. Ketika Tuhan meminta kepada dia uang, dia itu tidak mampu. Sebab dia mengutamakan uang. Yaitu tambahan dari ajaran Yesus dari sebelumnya. Kan Anda tadi bilang yang sebelumnya itu gagal. Oke? Yang sebelumnya itu gagal. Faktanya ada yang bisa. Itu dulu Bang poinnya. Nah, baru setelah Yesus mendengar pertanyaan dan Yesus menjawab, lalu dijelaskan lagi orang-orang tersebut, dia berkata, semua itu sudah aku lakukan guru, yang mana lagi? Baru Yesus tambahkan, jualah seluruh hartamu, bagikan kepada si miskin, lalu ikuti denganku. Yang lain-lainnya, hukum Musa, hukum Taurat, aturan Tuhan, itu sudah bisa dijalankan. Artinya memang mereka sukses, mereka bisa menjalankan hukum itu. Terus? Nah, makanya jangan bilang tidak ada yang bisa, gagal manusia, itu salah statement itu. Buktinya ada gitu loh. Iya, makanya kan dia lebih terima kasih. masalah memberi, dia masih belum bisa kepada orang lain. Nah, sekarang orang Kristen ada yang sukses nggak? Yang punya harta dijual, dibagikan hartanya kepada yang miskin? Kalau yang saya tahu, saya belum tahu. Mungkin Mother Teresa, gagal Mother juga Teresa ternyata, mungkin. malah Teresa. ini yang gagal. Makanya itu kita diselamatkan di Perjanjian Baru, kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tetapi karena iman. Oh, Nah itu, iya. Jadi perbuatan itu sudah tidak berlaku. Makanya perbuatan itu bukan menyelamatkan kita. Iya, berarti sudah tidak berlaku. Bukannya nggak berlaku, kita tetap melakukan perbuatan baik, tapi bukan itu yang menyelamatkan. Tadi kan kau bilang aturan Yesus yang tidak bisa dilakukan, juallah seluruh hartamu, bagikan kepada si miskin, lalu ikutlah denganku. Ya. Nah, ternyata itu yang tidak bisa dilakukan oleh Kristen. Loh. Bukannya nggak bisa, tapi kita kan bukan selamat karena itu. Lah, itu kan agar masuk surga kata Yesus. Bukan, ikutlah aku menjadi murid, itu konteksnya. Lah iya, itu jual dulu hartanya, bagikan kepada si miskin, lalu ikut sama Yesus. Ikuti ajarannya, kan gitu. Iya, benar. Nah, ada yang bisa gak orang Kristen kayak gini? Wah, itu standarnya tinggi loh. Loh iya, makanya nggak ada kan? Iya, nggak Orang ada. Kristen, orang Kristen malah kaya-kaya kan? Iya, memang nggak ya masuk nggak surga bisa. kalau gitu. Bukan masalah itu masuk surga, itu Loh. bukan masalah itu masuk surga. Lah itu kan oleh agar karena masuk ke dalam iman. surga. Lah, Enggak. Konteksnya Anda di sini baca. bukan masuk surga, nggak masuk Coba surga. Anda baca bagaimana caranya agar aku hidup kekal. Itu hidup kekal itu di mana? Di surga. Lah iya, Mana? bagaimana caranya agar masuk surga jadinya kan? Ayat berapa itu? Tunggu dulu. Matius berapa itu? Aduh, Mak, capek sanggah-sanggahan, ujung-ujungnya baru nanya ayat. Enggak, saya ingat ayat itu, cuman saya mau baca detail. Kan nggak mau baca sampai ke bawah. Aduh. Aku tadi udah bilang salah satu contohnya di Markus 10 nomor 17. Di situ dikatakan Matius 19 dari 16 itu ada, Lukas 18. Di situ sudah dijelaskan katanya, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Berarti bagaimana caranya agar aku ini masuk surga? Ya, benar. Ya itu perbuatan apa yang harus dilakukan. Iya kan? Nah, salah satu contohnya tadi kalau 10 hukum Taurat itu kan sudah lunas, sudah lulus, sudah sukses, sudah bisa dilakukan. Ada satu lagi poinnya, ajaran Yesus ini, jualah seluruh hartamu, bagikan kepada si miskin, lalu ikut denganku, kata Yesus. Itu orang bisa masuk surga.
Oke. Bukan, konteksnya lain, konteksnya lain. Lah, astagfirullahaladzim. Coba ada yang baca deh. Dan perikopnya Anda baca. Kok jadi dibantah? Kok bukan Kita itu konteks? diselamatkan bukan karena berbuat baik. Kita ini karena Yesus telah menanggung dosa kita. Itu ajaran siapa? Ajaran Yesus Di mana Yesus bilang seperti itu? dalam Alkitab lah, dalam Perjanjian Baru. Coba sebutkan. Yang menulis itu siapa namanya? Paulus. Itu ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Kan saya lagi Salah. ngebahas ajaran Yesus. Paulus itu rasulnya Yesus. Nah, kalau gitu ajaran Yesus yang tadi saya sampaikan benar atau salah? Benar. Berarti perbuatan kan? Bukan kan. Itu kan konteksnya lain, Dia Iya, sedang konteks. membanggakan, dia tuh kebanggaan gitu dia. Coba bahwa baca. saya sudah melakukan semuanya gitu. Padahal dia pikir dia sudah sempurna. Bukan, Jadi ini kan- bukan bicara tentang masuk surga nggak masuk surga. Loh. Saya baca ayatnya. Perikopnya, orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Oke, perikopnya nih di Markus 10. Oke. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Apa yang Anda pahami dari satu ayat itu? Iya, makanya kan orang kaya itu mentuhankan uang kebanyakan. Ya. Jadi makanya dia diuji, ternyata dia gagal. Ajaran Yesus, orang Kristen yang kaya, ajarannya suruh apa? Suruh memberikan uang. Jual seluruh hartamu, bagikan kepada orang miskin. Betul? Kan saya sudah bilang tadi kan. Iya, saya juga udah Setiap bilang kok. orang, Yesus itu selalu mengajarkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kebutuhannya dia adalah dia perlu bertobat di dalam hal keuangan. Jadi nggak bisa merata. Iya. Bang, saya tanya, ini ajaran Yesus atau bukan? Iya, tapi ini bersifat personal kepada anak muda ini. Bukan diterapkan. personal. Ini kisah satu nggak bisa diterapkan ke seluruhnya. Jadi nggak berlaku untuk orang Kristen. Sama seperti Yesus sedang berjumpa dengan pezina. Ini Tunggu, berlaku tunggu, nggak tunggu. untuk Ini berlaku nggak untuk Kristen? Berlaku. Berlaku. Kalau berlaku, berarti aturannya untuk Anda juga dong. Iya, tapi kan kamu lihat Gimana sih? konteksnya. Ya konteksnya lihat itu tadi, orang kaya yang sukar masuk surga. Ya. Itu konteksnya. Agar masuk surga, yang punya harta banyak itu dibagikan kepada orang miskin. Ya. Itu perbuatan atau bukan? Ya. Berarti perbuatan itu juga bisa menyelamatkan manusia agar masuk ke dalam surga, betul? Ya, salah satu perbuatan iyalah. Berarti perbuatan, bukan hanya iman. Tadi kan kalau cuma iman, itu beda ajaran orang lain, bukan ajaran Yesus. Contoh ajaran Paulus yang kau baca tadi di Roma 10 nomor 9 kan? Percaya Yesus mati di kayu salib, engkau telah diselamatkan. Enggak, itu ajaran orang lain. Kan yang saya bahas kan ajaran Yesus. Ya sudah, gitu loh. Konteksnya lain, Bang. Ya memang beda. Kalau Yesus ajarannya untuk orang Yahudi, kalau Paulus ajarannya untuk orang Kristen, beda konteksnya. Iya, makanya kau jangan sanggah ajaran Yesus karena engkau mengikuti ajaran Paulusnya gitu loh. Makanya hukum kepada orang Yahudi itu dengan kita itu beda. Mereka itu beda. Hidup Orang di dalam Kristen, hukum Taurat. Iya, kalau Kristen kan hukumnya kan dari Paulus. Iya, karena dia rasul untuk non-Yahudi. Iya, kalau Yesus aturannya untuk orang Yahudi. Bukan. Untuk Anda juga? Iyalah. Berarti berlaku ayat ini. Sekarang gini, orang Yahudi, kita kan nggak mungkin mempersembahkan, kita kan nggak ada lagi sunat-sunatan, itu hukum Yahudi, nggak berlaku kepada non-Yahudi. Oke? Jadi orang Yahudi sendiri Kristen itu bukan ajaran Yesus, ajaran Paulus tadi. Yesus berkata, orang Yahudi sendiri, Paulus berkata, orang Yahudi sendiri, Paulus kan orang Yahudi.
Orang Yahudi sendiri nggak mampu melakukan hukum Taurat. Terus kenapa kamu timpakan hukum Taurat kepada non-Yahudi? Kita aja nggak sanggup melakukannya. Original pemilik Taurat itu nggak sanggup kita. Kenapa kita timpakan beban kepada non-Yahudi hukum-hukum Taurat? Makanya hukum Taurat itu hanya berlaku, apalagi upacara dan seperti pentahiran, seperti sunat itu berlaku Yahudi. Makanan-makanan itu Yahudi. Non-Yahudi itu nggak berlaku. Hukum Taurat tidak ada yang sanggup, jangankan Yahudi, tapi non-Yahudi pun tidak sanggup gitu kan, berdasarkan narasi Anda, bener nggak? Kalau Yahudi sendiri nggak sanggup melakukannya, kenapa tuh kita kan. timpakan hukum Taurat lagi kepada non-Yahudi? Kita sendiri aja pemilik asli nggak sanggup melakukannya, kan gitu. Ya pemilik asli orang Yahudi lah, ada Kristen, kitabnya dari Iya. Paulus, gimana sih? Iya, mereka aja nggak sanggup melakukannya, apalagi non-Yahudi. Kata Anda, mereka tidak sanggup. Loh, itu yang terjadi, itu yang apa yang tertulis di Kisah Para Rasul, ya itu yang sedang terjadi dalam sidang di Yerusalem. Ya itu kan kata Anda tidak sanggup. Faktanya ketika Yesus ngobrol ada yang sanggup. Nggak Gimana sanggup, sih? masalah Lah memberi itu dia nggak tadi yang saya sanggup. bahas itu sanggup. Nggak sanggup. Loh, Makanya dia bilang, kenapa dia nggak sanggup? jadi ayat itu Yesus- dibantah. Ayat itu dibantah. Bukan dibantah. Nah, berarti sanggup nggak? Bukan, dia bilang bahwa dia gimana? itu jual ujian yang sebenarnya adalah uang. Bagi dia, Oh. kelemahan Yahudi itu dia uang. Dia berpikir sudah melakukan semuanya dengan sempurna. Pas diuji masalah uang, ternyata dia masih cinta uang. Berarti bukan hukum Taurat. Ini tentang masalah uang. Loh, masalah memberi lah, masalah memberi. Lah sikap iya, hati memberi. kan tadi bukan membahas masalah uangnya, tapi cintanya itu sudah seperti dia sudah memberhalakan uang. Orang Kristen sanggup nggak Apa? membagikan hartanya? Loh, ini nggak ada korelasinya. Kita bicara Ya, story, kita bicara story. Masalah makanya. sanggup nggak sanggup itu kapasitas seseorang itu beda-beda. Ada mungkin yang sanggup, ada yang nggak sanggup. Jadi saya nggak tahu Makanya. kapasitas Kristen di seluruh dunia ini, nggak tahu aku. Iya, makanya kan itu kan ajaran Yesusnya, yang kaya biar gampang masuk surga itu ketika dia punya harta banyak dibagikan hartanya kepada orang miskin. Itu ajaran Yesus gitu loh. Tapi Kristen kan tidak berpegang ke situ. Kristen berpegang kepada ajaran Paulus yang menyelamatkan itu hanya karena iman. Yang penting beriman kepada Yesus sebagai Tuhan, percaya dia mati di kayu salib, orang itu diselamatkan, masuk surga. Benar nggak? Gini loh, ini bukan perintah Loh. ini secara personal ya kepada anak muda ini ya. Karena apa? Kalau engkau mau sempurna, juallah segala milikmu, ya kan? Berarti dia belum sempurna, berikanlah kepada orang miskin. Jadi ini perintah ini bersifat personal, Oh, nggak berlaku untuk Kristen, nggak berlaku. bukan berlaku untuk secara global, ini secara Iya. personal. Iya, berarti untuk Kristen nggak berlaku kan? Kok dalam konteks ini Iya, kan nggak kok- berlaku bukan Gimana? ayat ini bukan untuk seluruh Kristen sedunia, tetapi ini kepada personal. Berarti untuk Kristen di dunia ini nggak berlaku. Loh, ya Kan nggak sendiri berlaku lah, bilang, ini untuk nggak berlaku personal. lah, karena Ah. nggak berlaku, karena Nggak kita harus berlaku. lihat konteks kepada siapa Yesus sedang berbicara. Lah iya. Untuk Kristen tidak berlaku, berlakunya untuk orang yang bertanya kepada Yesus, yaitu orang Yahudi, kan gitu. Ya, Ya udah, memang Kristen itu beda, bukan dari ajaran Yesus. kok nggak ajaran Yesus? Yesus diutus mengajar untuk siapa? Ya untuk umat lah, umat Yahudi. Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Itu pernyataan konteksnya Yesus. lain. Loh, kok lain lagi? Sekarang akhir cerita itu, apakah Tuhan Yesus menyembuhkan yang orang non Israel itu? Lihat garis besarnya, kesimpulannya. Apakah Yesus menamfikan atau menyembuhkan? Ya, Yesus menyembuhkan. Iya, makanya. Lagian kalau tidak menyembuhkan, Yesus jahat. Yesus, kamu jahat. Masa orang minta tolong, minta disembuhkan, gak disembuhin? Iya, makanya berarti perkataan itu nggak bisa dipegang hanya untuk orang Israel. Bukan berarti perkataan Yesus bohong, nggak bisa Enggak, dipegang. yang kamu bilang tadi bahwa Kan saya Yesus mengutip ucapan dia.
Makanya kamu salah konteks ketika dia ngomong Loh, seperti konteks itu. lagi. Nah, ketika dia berkata seperti itu, apakah benar? Memang kamu harus tahu ya, orang Israel di luar Israel itu dianggap kotor pada saat itu. Kamu harus tahu budaya, jangan Menurut Yesus. langsung ambil kesimpulan. Iya, menurut Yesus disetarakan dengan guguk. Iya, tapi kan pada akhirnya kan lihat hasilnya bahwa Yesus sedang mengajar dia Iya. tetap beriman kepada dia. Iya, percaya kalau Yesus itu diutus hanya untuk orang Israel. Tapi kamu lihatlah hasilnya. Ya, hasilnya Kalau memang- disembuhkan. Wanita Iya. itu percaya, wanita Samaria itu, wanita Kanaan itu percaya kalau Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel. Tapi walaupun dia dianggap guguk, tapi ya mintalah tolong kepada tuannya, anaknya itu minta disembuhkan. Nah, karena dia percaya kalau Yesus itu untuk Bani Israel, maka Yesus nolong dia. Lagian saya juga bilang tadi, ya kalau Yesus nggak nolong orang yang lagi butuh pertolongan, kebangetan. Karena ini konteksnya bukan tentang masalah dia ajaran utusan, bukan, tapi bagaimana hukum menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Contoh misal gini, saya warga negara Indonesia, tapi ketika ada orang luar di Indonesia membutuhkan pertolongan, ya bukan tentang kita ini beda negara, orang itu dikasih pertolongan, itu beda. Ya, kembali kepada poin tadi, saya itu cuma di sini adalah Anda kan tadi mengutip dari pernyataannya Rasul Anda yang bernama Paulus. Saya hargai itu, gak ada masalah. Anda kan punya Rasul namanya Paulus dan Tuhannya bernama Yesus, kan gitu. Itulah yang namakan Kristen, bener nggak? Paulus itu rasulnya Yesus. Lah iya, makanya saya bilang. Jadi Anda Paulus sebagai- itu membawa ajaran Yesus. Yang saya ucapkan benar atau salah barusan? Ya benar, dia itu Ya rasul bener, Yesus. ngapain diulang? Nah, Kristen punya rasul namanya Paulus, punya Tuhan namanya Yesus, itulah Kristen. Iya. Kan gitu. Tapi Iya. beda dengan Yesus. Yesus orang Yahudi, punya Betul. Tuhan, Tuhannya yang disembah oleh orang Yahudi. Bukan, Yesus Loh. itu adalah Tuhan. Gimana sih? Bukan. Yesus itu Tuhan. Buktinya Yesus menyembah Tuhan. Mana? Loh, Yohanes 4:22, Yesus berkata, kami menyembah. Markus 12 nomor 29, ketika ngobrol dengan orang Yahudi, Elohim itu Tuhan kita, Tuhannya Yesus dan Tuhannya ahli Taurat. Itu kan kata Yesus. Mana ayatnya yang mana? Coba bacakan dulu. Yang mana yang mau kau tanya? Ya, Dua kau poin. tanya yang mana? Yohanes apa tadi itu? Oh, Yohanes 4:22. Kamu harus ini kasih tahu apa maksudnya kenapa Ya memang saya tugasnya ngasih tahu teman-teman Kristen karena banyak yang Iya. belum tahu. Makanya- Yohanes 4:22, di situ Yesus berkata, "Kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal." Itu kata Yesus. Yesus itu kata Yesus kok, bukan kata saya. Saya itu Iya. tugasnya ngasih tahu Anda yang menuhankan Yesus yang rasulnya Paulus. Itu doang. Iya, karena kamu kan salah konteks. Dia sedang berbicara, dia sedang mengajar kepada wanita Samaria. Iya Jadi kan? ajaran Yesus itu nggak ada yang berlaku apa? Bukan Emang nggak nggak berlaku. Iya, Kamu memang tuh nggak kalau berlaku. menyunat ayat Alkitab salah paham, Enggak. pahamnya salah. Iya, memang untuk Kristen nggak berlaku karena buat Kristen Yesus Tuhan kan, bener nggak? Bukan masalah itu, kamu nggak membaca keseluruhan Yesus itu sedang apa. Coba, Dia ya sedang mengajar wanita seperti yang Samaria. sedang berbicara seperti yang saya ucapkan tadi. Coba di situ Iya. Yesus, di situ Kamu yang kan loncat ke ayat 22, kamu kan nggak lihat kronologi dari atas seperti apa ceritanya. ceritanya tentang bagaimana? Astagfirullahaladzim. Yesus Coba, itu sedang mengajar ya, wanita itu Samaria. mengajar, betul. Iya, Iya. Yesus itu ajaran Yesus kan? Iya, sedang Yesus mengajar. Yesus sedang mengajar. Ajaran Yesus menyembah Tuhan atau tidak? Iya, Nah kan, ajaran Yesus menyembah Tuhan. Ajaran Kristen menyembah Yesus, kan beda. makanya saya bilang kalau kamu baca ayat ke berikutnya bahwa Yesus mengatakan Allah itu roh. Barang siapa menyembah Allah harus menyembah lo dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias yang akan datang disebut Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang berkata-kata dengan engkau.
Jadi Yesus itu datang ke dunia mengajarkan cara menyembah Allah yang benar. Itu ajaran Yesus. Kan saya bilang tadi, itu ajaran Yesus. Yesus mengajarkan, ya kan? Dia sedang mengajar. Dia berkata, kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Kata Yesus, kami menyembah apa yang kami kenal. Kan di situ ajaran Yesus, Yesus menyembah Tuhan. Benar nggak? Benar. Iya, makanya kan gini, makanya Yesus itu. Saya hargai iman Anda loh, saya hargai iman Anda. Saya cuma sedang menjelaskan. Saya itu sedang menjelaskan posisi Yesus sebagai utusan Tuhan mengajarkan kepada wanita Samaria agar menyembah Tuhan yang Yesus kenal. Tapi Anda kan Kristen yang punya rasul namanya Paulus yang mengajarkan menyembah Yesus. Kalau saya posisi sebagai penyampai pernyataan Yesus, Anda posisinya penyampai pernyataan Paulus. Cuman itu doang. Oh gitu ya. Beda ya Kristen dengan Yesus ya Ustadz ya. Beda ya. Yesus menyembah Tuhan, Kristen menyembah Yesus. Iya, kan itu kayaknya. Salah. Loh, Makanya di sini Yesus itu adalah Maha Tahu. Dia maha tahu di sini membuktikan ketuhanannya, bahwa dia mengetahui masa lalu wanita Samaria ini. Dia tahu. Ini membuktikan Yesus itu maha tahu dan Tuhan. Dia tahu. Jadi Bang, kembali tanggapin poinnya tadi. Ketika Yesus berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. Siapa yang disembah oleh Yesus? Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Yesus itu sedang Jangan tuduh kau Yesus nyembah iblis, bahaya itu. Tunggu dulu. Kalian itu tanya Alkitab, tapi kalian lebih banyak menjelaskan daripada dari tadi kan saya Alkitab. tugasnya ngasih tahu Anda, kan tadi udah bahas. Suruh ngasih tahu tadi, saya kasih tahu. Makanya jangan menyunat ayat, makanya gagal paham. Kalau kita baca dari awal, kami ini menyunat kulub, kalian yang menyunat ayat. Jangan tuduh-tuduh kami lah. Kalian yang menyunat ayat, ambil satu ayat untuk mendukung komentarnya dipakai. Iya dong. Kalau saya ambil satu perikop, diskusi kita bisa 3 hari 3 malam. Kan satu ayat, saya bernarasi, dalilnya diucapkan dalam satu ayat. Kalau saya narasi, dalilnya diucapkan satu perikop atau satu pasal, aduh mak, diskusi kita bisa 3 hari 3 malam. Seperti kebangkitan, orang bangkit. Kalau saya kembali kepada poin, saya bertanya kepada Anda, di situ Yesus mengatakan, kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Pertanyaan saya, siapa yang disembah oleh Yesus? Yesus itu tidak sedang mengajarkan penyembahan. Dia sedang mengajarkan bahwa tadi kau bilang dia sedang menyembah mengajar di gunung ini. Tunggu dulu. Jangan menyembah di gunung ini. Jangan juga di Yerusalem. Oke? Dia sedang mengajarkan itu. Penyembahan yang benar adalah menyembah Bapa, yaitu di dalam roh dan kebenaran. Yesus itu tidak sedang mengatakan saya menyembah Bapa, bukan. Tapi dia sedang mengajarkan jangan menyembah di gunung ini dan jangan juga Yesus menyembah di Yerusalem. Tetapi menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Oke, baik. Ntar ya. Maksudnya dia itu bahwa jangan lagi menyembah dengan cara ritual. Tetapi kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Boleh saya bertanya? Ya. Anda jelaskan ya, Anda jawab sesuai dengan pertanyaan saya. Berdasarkan ucapan lisan Yesus yang dia katakan, kami menyembah apa yang kami kenal. Pertanyaan saya, yang disembah Yesus itu Tuhan atau hantu? Kamu itu, narasimu itu, yang disembah Tuhan itu seolah-olah Tuhan, Yesus itu punya Tuhan. Itu udah salah. Maknanya nggak seperti itu. Aku udah bilang, Yesus itu sedang mengajarkan ya bahwa kita menyembah Tuhan bukan lagi di gunung, bukan di Yerusalem, tetapi Yesus sedang mengajarkan bahwa kita harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, bukan dengan cara ritual lagi. Itu poinnya di sini. Bang, pertanyaan saya nggak berlaku. Jangan kau tanya Yesus itu mentuhankan siapa gitu loh. Jadi seolah-olah dia manusia dan kamu pisahkan ketuhanan Yesus. Oh iya, lupa saya. Kan saya bertanya ke Kristen. Pasti Kristen nggak akan mau kan? Tuhannya masalahnya. Nggak mungkin Tuhan menyembah Tuhan kan gitu. Kalau saya tanya ke Kristen. Tapi kalau saya tanya ke Yesus,
Ketika dikatakan, Yesus di Yohanes 4:22, di situ kamu menyembah siapa? Kembali lagi kepada pernyataan Yesus, mana? Matius 4 nomor 10. Engkau harus menyembah Allah Tuhanmu, hanya kepadanya engkau berbakti. Oh, ternyata ketika menyembah itu menyembah Tuhannya. Siapa Allah Tuhanmu itu? Di Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Tuhan langit dan bumi itu adalah Bapa yang mengutus Yesus. Kalau saya tanya ke Yesus, tadi saya salah tanya, saya tanyanya ke Kristen. Kalau Kristen, iyalah nggak mungkin Yesus nyembah Tuhan. Orang menurut Kristen Yesus itu Tuhan itu sendiri. Salah, benar, saya salah. Sorry, maaf, saya kurang toleransi mungkin di sini. Karena di sini saya sedang membahas tentang siapa Yesus dan mengajarkan apa kepada orang Yahudi. Dengan Kristen menjelaskan tentang siapa Yesus, bahwa dia itu sebagai Tuhannya berdasarkan ajaran Paulusnya. Saya lupa tadi, mohon maaf. Kita memang berbeda di sini penjelasannya gitu. Sip ya? Jelas ya? Kita cuma sedang menentukan perbedaannya antara ajaran Yesus dengan ajaran Kristen. Itu aja di situ yang Setuju. kita dapatkan. Sama. Paulus itu adalah rasulnya Yesus. Jadi apa yang disampaikan? Itu kan menurut Kristen, saya bilang tadi. Menurut Kristen. Apanya yang beda? Coba, apa yang salah diajarkan oleh Paulus? Oke. Oke, baik. Saya tanya. Yesus mengajarkan kalau Yesus itu manusia terkutuk atau tidak? Tidak. Yesus itu mengambil kutuk, bukan yang terkutuk, tapi mengambil kutuk dosa. Itu mah ajaran Paulus, Bang. Saya tanya ajaran Yesus. Loh, Oi, kan di dalam perjanjian lama para nabi-nabi kan sudah dibilang segala dosa kita itu ditimpahkan kepada Dia, bukan hanya Paulus, tapi di perjanjian lama juga sudah dikatakan seperti itu. Enggak, saya tanya, contoh di Yohanes 8 dari 40:42 dia berkatakan begini, jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Mengasihi Yesus itu kan mengenali Yesus, mendengarkan ajarannya, melakukan ajaran yang dilakukan oleh Yesus, sebagaimana juga yang Yesus ajarkan di Yohanes 14 nomor 12, bahwa dia akan melakukan pekerjaan apa yang aku kerjakan. Nah, artinya berdasarkan pernyataan Yesus, kalau kamu bertuhan yang benar, maka Yesus itu dikasihi, kan gitu. Bener nggak? Berdasarkan ucapan Yesus. Oke. salah. Baik. Salah. Itu kok baca dari ayat yang pertama, baca dari ayat 1. Mak, dari satu dia perikop tujuh dalilnya. perikop. Aduh, Mak. Buku ambil setengah-setengah gitu. Oh, Itu jadi memang Yesus itu gagal paham, sebentar, Bang. gagal paham memang. Berarti Yesus itu bukan untuk dikasihi. Bukan untuk dikutuk. Nah, itu tadi, jangan campur aduk ucapan Yesus dengan ucapan orang lain. Saya kan di sini memang tim Yesus gitu loh. Ya kan? Nah, berdasarkan ucapan Yesus, Yesus itu memang untuk dikasihi. Kalau kamu bertuhan yang benar, karena kalimatnya kan, jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Kan gitu kata Yesus, Yohanes 8:42 itu. Nah, artinya Yesus itu untuk dikasihi, oke? Ini. Makanya aku bilang, kalau kamu memakai ayat separuh-separuh digabungkan dari berbagai ayat, itu namanya jadi gado-gado. Nggak tadi jelas. kan kita, aduh Bang. Makanya Tadi kan kalau kita sedang saya, dari Bang, awal sebentar. Dari awal saya sudah bilang, kalau kita mau membahas Alkitab itu harus mengalir satu perikop. Jangan loncat sana, itu nanti jadi gado-gado, nggak tahu lagi apa bentuknya. Anda kan tadi nanya apa perbedaannya ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Kenapa begitu saya buktikan, kenapa Anda malah jadi menyalahkan saya? Boleh nggak kita membuktikan? Kamu bilang bagaimana? satu ayat memang ada mengasihi Yesus, tapi konteksnya beda dengan Yesus mengambil kutuk dosa. Nanti kamu bilang jadi benturan karena kamu menggado-gadokan gitu. Saya tanya, yang mengambil kutuk dosa itu pernyataan siapa? Paulus. Saya tanya dulu. Itu di perjanjian lama sudah ada. Loh, Yesus aja baru lahir gimana sih? Enggak, yang Yesus mengambil kutuk dosa, Yesus menjadi terkutuk, itu ajaran siapa? Saya tanya dulu. Ya, memang perkataan Paulus. Nah, ini tuh kan aku bilang tadi. Loh, Paulus itu kan rasulnya Yesus. Nah, berarti rasul itu mengajarkan mengutuk Tuhan.
Nah, ini kamu Tuh, perlu kan? belajar ini. Inilah salah pahamnya salah. Oke. Bang Lembah izin teman-teman Kristen 3 orang ini kalian jadi tim Paulus, kami jadi tim Yesus ya. Silakan. Iya. Host temanya tim Yesus versus Paulus. Oke, siap. Tim Yesus versus tim Paulus. Kalau kita sih nggak ngaruh ya, apapun yang kalian pakai. Jangan ngaruh. Karena kita paham bahwa kalian itu mencomot-comot Alkitab, jadi membentur-benturkan. Kita udah paham. Bukan, Bang. Paham kita. Anda jangan terpengaruh dengan ucapan saya karena Anda pegang prinsip ajaran Paulus. Bukan. Kan saya tidak membawa dalil Paulus, Bang. Jadi Anda jangan terpengaruh oleh saya karena saya hanya menyampaikan pernyataan Yesus. Gitu Semua loh. ayat-ayat itu salah konteks, itu masalahnya. Nah, oke, kembali kepada pernyataan tadi. Yesus itu untuk dikasihi, Anda setuju atau tidak? Saya Makanya setuju. Loh. konteksnya mana dulu, ayatnya mana, biar kita baca satu ayat, satu perikop. Kita belajar. Kalau Yesus kamu sunat-sunat begini, loncat sana, loncat sini, nggak jelas jadinya. Oke. Sebelum baca ayat, ucapan saya ini kira-kira Anda setuju atau tidak? Sebelum kita bahas ayat nih. Oke. Ya 100% nggak setuju. Oh, Karena berarti loncat-loncat. Yesus itu bukan untuk dikasihi, tapi untuk dikutuk. Bukan untuk dihakimi dia, dihancurkan Yesus itu nggak dikasih. Benar Ini berarti. nih. Saya nggak suka belajar kayak gini, diskusi begini, karena Loh, saya tanya. saya buang-buang waktu karena main sunat-sunat dan dikumpulkan jadi gado-gado. Loh. Jadi udah lo dulu ya, cari aja Ya. dulu lawan debatmu. Nggak Silakan. cocok buat saya, nggak pas. Betul, silahkan. Memang ada cara terbaik untuk kabur yang kami bisa memaklumi. Anda sudah habis narasi, gak ada masalah. Untuk kepada tim Paulus, saya hargai Anda kok. Saya hargai Anda. Saya tidak akan menyerang Anda. Saya tidak. Saya cuma menyampaikan pernyataan Yesus. Saya tidak akan pelintir perkataannya. Dan untuk teman-teman Kristen, silahkan keluarkan argumentasi dan dalil-dalil pernyataan Rasulnya yang bernama Paulus. Itu aja kok. Saya tidak akan menyerang iman Anda. Silahkan. Baik, silakan Bang Hage Lanun sama Ricardo yang mau membela Paulus. Silakan. Bukan umat Sumbatu. Kalau baca ayat itu dari dia punya kop di atas itu ada judul, itu kalian paham bukan ambil setengah lalu kalian mau samakan dengan tidak sama dengan Muhammad punya Alkitab, Muhammad punya Quran baru itu baru. Ya, umat Islam pun sampai detik ini tidak mau menyamai Al-Quran dengan Bible-nya. Sama sekali blas. Jangan katakan kami menyamakan. Naudzubillah malah saya bilang kalau menyamakan. Bisa-bisa murtad juga nanti saya. Enggak. Saya hargai Anda. Saya tidak akan menyamakan iman saya dengan iman Anda. Saya tidak. Lalu Saya sedang membahas tentang ajaran Yesus, oke, dengan Kristen yang memiliki rasul yang bernama Paulus. jangan mau Itu doang kok. Jangankan kepada antara Kristen dengan Yesus. Jangankan ke Islam, ke Kristen ke Yesus aja nggak ada yang sinkron. Tapi saya hargai karena Kristen punya iman, Yesus juga punya iman. Dan saya tidak akan memaksakan Yesus itu Kristen, dan saya tidak paksakan Kristen itu pengikut Yesus. Enggak, saya tidak akan paksakan itu. Karena berjalan masing-masing kok. Bang Ricardo, izin nanya Bang Ricardo. Kalau ajaran Yesus, kitab Taurat itu diakui apa tidak? Ini Bang Lanun ini Kristen atau Muslim sih? Muslim. Oh, izin Bang, dibawa dulu. Saya kira tim Paulus tadi. Silakan Bang Ricardo. Yang Kristen yang naik ya teman-teman ya. Kasih kesempatan teman-teman Kristen naik. Silakan Bang Ricardo. diam dulu, saya bilang. Kalau otak seperti kalian ini memang tidak akan paham karena tidak ada Roh Kudus yang bekerja di otak kalian, toh. Jadi kalau ambil ayat itu, lihat dia pun perikop di atas, baca dari ayat pertama itu kalian paham tentang isi, bukan ambil sepanggal lalu samakan dengan Allah apa? Tidak sama, beda. Kalian mabuk. Enggak, kita harus paham. Mabuk apa? Enggak apa-apa gini. Dari tadi saya berusaha untuk tenang. Jadi saya di sini memang sedang mencari teman-teman Kristen yang punya sifat tendensi kebencian, unek-unek terhadap ajaran Islam, biar ditumpahkan di sini.
Semoga setelah diskusi dia lebih tenang, dia berpikir waras dan dia paham bahwa Islam dengan Kristen itu jauh berbeda. Jangankan Islam dengan Kristen, Kristen dengan ajaran Yesus itu berbeda. Bukan. Gitu, ya. Kalian itu ambil masih pandang ayat. Ya, diam dulu. tunjukkan lagi kebencian Anda terhadap kami umat Islam. Silakan kalau mau tunjukkan unek-unek. Izin saya sapa dulu Pak Guru. Ini ada Bang Yosefien, Kristen atau Muslim Bang Yosefien? Saya. Iya, Kristen atau Muslim? Jangan-jangan kutilis tadi mau masuk malamnya. Iya. Oke, turun. Bang Duduk. Ini Bang Duduk tim Paulus ya. Tim Paulus. Coba kita naikkan semua tim Paulus, silakan naik. Yang mau membela Paulus silakan kirim permintaan naik ya, saya naikkan ya. Tim Paulus. Tim batu. Diam kau, saya diam, saya mulai kucek nanti. Oke, jangan usik Kita mau agama bahas tim apa ini? Paulus. Sebentar Bang, pelan-pelan. Izin teman-teman Kristen di mute dulu. Yang Yahuduhu sama jangan usik, ini kan Kristen. Bang Raja Singa Kristen juga ya Bang ya? Bang Raja Singa. Bang Raja Kristen ya? Halo? Iya, Bang Raja? iya. Oh iya, siap. Jadi tim Paulus ada 4 sekarang Ustadz Alif ya. 1, 2, 3, 4. Tim Yesus ada 3 orang dengan saya ya. Oke, silakan teman-teman Kristen yang mau membela bosnya Kakanda Paulus. Kami mau membela Yesus nih. Kami mengatakan apa yang diajarkan oleh Yesus. Diam dulu kalau saya diam dulu saya. Saya kalau tidak diilmu saya diam. Silakan kita mulai dari Bang Duduk yang duluan naik, silakan. Ya. Mungkin saya baru naik ya. Ini temanya apa ini? Yang sudah menyimak dulu mungkin dari tadi ada yang mau menanggapi? Biar kita terkesannya mengulang-ulang. Ada dari Kristen yang sudah menyimak apa yang sudah tadi berjalan perdiskusian. Ini kan ada 3 tadi katanya ada 4. Silakan tanggapi, teruskan pembahasan buat teman-teman Kristen bahwa sampaikan imannya yang memiliki rasul yang bernama Paulus dan memiliki Tuhan yang bernama Yesus kan gitu. Kami hanya menyampaikan ajaran-ajaran yang diucapkan oleh Yesus. Itu aja sih. Baik, ini Elis, saya baru Elis, sebentar, brotherku, ada Elis ini Kristen juga ya. Silakan dibuka mute-nya Elis. Elis. Ngomong, kalau nggak ngomong diturunin. Oke, lanjut. Kenapa jadi pada diam? Ya, silakan. Enggak diam. Saya mau lebih tahu ya. Saya soalnya baru naik, belum mengikuti dari awal sih ya. Mungkin intinya apa sih? Oke, saya sampaikan intinya ya. Diskusi selama hampir 1 jam lah katakanlah dengan tadi teman-teman Kristen menyampaikan ajaran-ajarannya. Dia mengaku beragama Kristen. Dia menyampaikan dalil pernyataan-pernyataan Paulus yang memiliki Tuhan yang bernama Yesus. Itu poinnya. Kira-kira Anda termasuk setuju atau tidak bahwa Anda seorang Kristen memiliki rasul bernama Paulus dan Tuhannya bernama Yesus? Anda setuju? Ya, yes, setuju. Oke, Anda setuju. Nah, kami di sini hanya menyampaikan ucapan Yesus gitu. Kan pasti Yesus itu bukan Kristen kan? Yesus bukan Kristen. Yesus Yudaism. Nah, kami di sini menyampaikan ucapan Yesus. Contoh, ketika Yesus berkata, tadi sempat dibahas, kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Kata Yesus kan itu. Lalu berikutnya, kami menyembah apa yang kami kenal. Itu kata Yesus. Maka saya tanya terhadap Kristen yang rasulnya Paulus, yang Tuhannya adalah Yesus. Nah, pertanyaan saya, yang disembah oleh Yesus di situ, Tuhan atau bukan Tuhan? Oke. Itu di dalam kitab Yohanes ya kira-kira ya. Yang dimana kamu menyembah Allah yang kamu tidak kenal. Bentar saya cari. Itu dalilnya di mana ya Bang ya? Saya agak lupa sih. Yohanes 402 nomor
Ya 402, mana ada 402? 422, 422 Oh, gitu. 422. Nah, Yohanes 422 ayat 1945. Oh, iya ya, 1945 ya, 17 Agustus ya. Iya. Iya. Masa Oke. ayat itunya nggak paham? Kan udah dibahas dari tadi, gimana sih? 422, Bang. Enggak, saya belum. Oh iya iya. Ini percakapan dengan perempuan Samaria ya. Ya, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah demikian. Ya, kira-kira apa yang ditanyakan di sini, Bang? Oh, lupa pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan deh, tapi saya yang tadi dulu. Pertanyaan pertama, yang disembah oleh Yesus di situ Tuhan atau bukan Tuhan? Bapa. Iya, pertanyaan saya, Tuhan atau bukan Tuhan yang disembah oleh Yesus? Tuhan. Oke. Di sini kan jelas ya berbedanya. Tuhannya Kristen menyembah Tuhan, kan gitu? Iya kan? Tuhan. Sabar. Iya. Sabar. Iya. Tuhan Kristen Menyembah Tuhan. Tuhan menyembah Tuhan. Bukan, Tuhannya Kristen. Oke. Jangan dipotong. Kan itu kan Yesus itu kan yang tadi berbicara, itu kan Tuhan Anda, Tuhannya orang Kristen. Nah, Tuhannya orang Kristen ini sedang menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Apa itu menyembah, Bang? Dia itu kata Yesus, kami menyembah apa yang kami kenal kok. Ya, apa itu menyembah? Saya rasa jangan dibikin rumit, kawan. Jangan dibikin rumit. Bang? Tanya sama Yesus. Enggak, kita harus melihat arti menyembah itu apa dulu. Oke, saya di sini awam, saya tidak tahu apa itu menyembah menurut Yesus di situ. Nah, kalau kita melihat ya arti kata menyembah itu, sabar loh, kan abang kan udah bilang Anda tidak mengerti arti kata menyembah. Nah, kita harus tahu apa itu menyembah itu kan. Maka saya memberikan pengertian, menyembah itu adalah memberikan penghormatan, ya, penghargaan atau pengabdian yang luar biasa kepada sesuatu yang dianggap ilahi atau kekuatan supernatural. Mantap. Ya, itu adalah ya. Oke. Pertanyaan itu adalah saya. Penyembahan. Oke, baik. Pertanyaan saya, yang sedang menyembah Tuhan tadi itu Tuhannya Kristen atau bukan? Iya. Iya, Tuhannya Kristen itu sedang menyembah Tuhannya. Nah, sekarang poinnya, menurut Tuhannya Tuhan Kristen, Tuhannya itu siapa? Berdasarkan pernyataan Tuhannya. Contoh di Matius 12 nomor 18. Di situ Tuhannya orang Kristen, ya Yesus yang dituhankan oleh Kristen, yang menyembah Tuhannya tadi, kata Tuhannya itu, dia berkata, lihatlah, itulah hambaku yang kupilih. Yesus itu hamba Tuhannya. Hamba Tuhan ini adalah Tuhannya Kristen. Jadi Kristen menyembah hamba Tuhan. Iya kan? Sudah. Udah. Saya sih gak membantah ya pernyataanmu ya. Ya jangan, memang kita kan lagi toleransi. Sabar. Ya saya juga sabar banget. Giliran saya dong. Iya, Giliran saya. Ya saya setuju. Justru saya memperkuat. Sabar. Betul. Saya memperkuat narasimu. Betul. Ya. Saya memperkuat narasimu di dalam garis besar kita Markus itu, di mana itu berbicara tentang kehambaan Kristus, hamba Tuhan. Jadi itu saya memperkuat. Jadi saya tidak menyangga ini narasimu. Coba Anda baca tentang buku-buku teologi, khususnya kitab Markus itu,
disematkan kepada Tuhan Yesus hamba Tuhan. Itu betul. Oke, saya memperkuat dalilmu malah. Saya tidak membantah hal itu. Nah, cuman yang saya perlu saya luruskan kepada Anda kan hanya melihat hamba Tuhan, ya kan? Mungkin Anda hanya melihat satu bidang yang dimana Tuhan itu adalah sebagai yang insani doang, tetapi mengabaikan yang namanya ilahi. Nah, itu yang agak perlu saya beritahukan kepada saudara Alif, yang harus kalau membaca Bible itu jangan hanya melihat satu ayat, oh ini benar, ini hamba Tuhan, dia tuh bukan sang ilahi, dia manusia. Nah, berarti Abang Alif harusnya membaca Bible itu ya sebaik-baiknya. Siapakah Yesus itu? Apakah dia hanya adalah hamba Tuhan? Apakah dia juga adalah sang ilahi firman itu? Oke, Nah, saya itu jelaskan. yang perlu Saya ya. jelaskan. Silakan, Oke, silakan. baik, baik. Silakan. Baik, terima kasih. Sebagai tim Yesus, saya akan menjelaskan versi Yesusnya. Siapa dia? Ya. Siapa dia? Seorang anak manusia utusan Tuhan. Oke. Lalu dia mengabdi dan menyembah kepada Tuhannya. Oke. Tapi ada versi penjelasan orang Kristen kalau dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Kan gitu. Terus? Nah, yang dituhankan oleh Kristen ini. Nah, cuma di sini kita sedang membuka cakrawala berpikir bahwa, dan saya menemukan beberapa poin, artinya ada ajaran Yesus, ada ajaran Kristen. Ajaran Kristen berdasarkan rasulnya yang mengajarkan, yang bernama Paulus, mengajarkan kalau Yesus itu Tuhan yang disembah oleh Kristen setiap hari Minggu di gereja. Tapi ajaran Yesus, dia menyembah Tuhan yang menciptakan alam semesta, beribadah di sinagoge, bukan di gereja. Ya, jadi gitu. Di sini perbedaannya antara ajaran Yesus dengan ajaran Kristen. Tapi kembali kepada prinsip, silakan. Anda kan Kristen tadi. Apapun narasi ucapan Yesus, mau dia hamba, mau dia apa, pasti tetap Anda mengimani dia itu Tuhan gitu loh. Karena Anda Kristen. Kristen itu memang tugasnya, imannya menuhankan Yesus. Tapi Yesus yang bukan Kristen, yang mengajar di tengah bangsa Yahudi, dia menyembah Tuhannya yang disembah oleh orang Israel. Gitu. Oke. Saya memberikan dua dalil ya tentang kamu kan lebih menyoroti tentang perkataan Tuhan Yesus sendiri. Ya, oke lah. Kita akan menyoroti kata-kata Tuhan Yesus, siapakah dirinya menurut dia gitu kan. Di dalam Bible banyak bercerita tentang dirinya itu sendiri. Contoh, Yesus mengatakan dia itu adalah guru dan Tuhan. Tuh. Nah, yang kedua, di dalam Lukas 4:12, dia mengatakan di situ, Yesus menjawab katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi Tuhan Yesus mengklaim dia itu adalah Tuhan Allah. Jadi apa yang Anda menurut Kristen? Loh, itu perkataannya langsung, bukan itu Bible yang mengatakan begitu. Yesus menjawab katanya. Loh, siapa yang berbunyi itu di dalam Lukas 4:12? Siapa yang berbunyi itu? Siapa Lukas yang 4. berkata itu? Baca ucapan sebelumnya. Siapa yang menyampaikan itu? Iya, itu ucapan Yesus. Iya, Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Siapa yang berkata begitu? Yesus yang berkata. Nah, dia mengatakan dia adalah Tuhan dan Allah kan? Bukan. Itu menurut Kristen. Loh iya, coba ini Bible yang mengatakan. Coba baca. Coba pahami dulu, oke. Iya, kita pahami. Itu Yesus lagi dialog sama iblis. Oke. Ya, di padang gurun, betul. Betul. Coba ucapan iblisnya apa? Ucapan iblisnya. Oke, kita melihat ya di ayat sebelumnya. Ayat 9. Kemudian ia membawa ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah,
jatuhkanlah dirimu di sini, ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini perkataan sang iblis. Itu. Ini Yesus, bentar, sabar. Sabar. Ini kita lanjutkan dulu. Ayat 12. Ini Tuhan Yesus menjawab. Katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, siapa yang sedang dicobai di situ? Nah, kata Yesus. Jawab dulu. Siapa yang dicobai di situ? Jangan mencobai Tuhannya. Iya, siapakah yang sedang dicoba di situ? Loh, yang akan mengutus malaikat. Jawab dulu itu. Ya ini, jawab dulu Tuhannya yang akan mengutus malaikat agar Yesus tidak kena batu. Iya, siapa yang sedang dicoba di situ? Kata Yesus jangan mencobai Tuhannya. Yesus. Siapa yang sedang Loh, coba yang di padang gurun itu yang Oke, saya ini ya. Coba saya tanya lagi. Di padang gurun siapa yang dicobai? Yesus. Nih, Yesus lagi dicobai. Yesus. Oke. Enggak dengerin. Yesus lagi di. Oke, baik. Boleh saya berbicara? Oke, saya bilang. Kamu nggak menjawab pertanyaan saya. Kamu nggak. Yesus tuh lagi dicobai oleh iblis. Yesus lagi dicobai. Saya baca kalimatnya ya. Tuhan Yesus ya. Nih kata iblisnya dulu sebelumnya. Sebab ada tertulis mengenai engkau. Berarti mengenai Yesus, oke? Nah, ia akan memerintahkan malaikatnya untuk melindungi engkau. Ia di situ siapa? Tuhan, Bapa, Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus. Ia akan Bapa, ya. Nah, itu akan Tuhannya Yesus. Memerintahkan malaikat. Yang dicobai siapa? Anak orang namanya Yesus. Gimana sih? Yesus kan? Betul nggak? Iya, yang Yesus lagi dicobai oleh iblis. Iblis pinter ngutip dalil. Di situ apa? Tuhan Yesus mengatakan. Ya itu kan saya bilang kalau Kristen pasti mengimaninya Tuhan. Yang Tuhan di situ adalah Yesus. Saya bilang itu memang Kristen begitu. Tapi kalau Yesus bukan dia. Apa dia katakan? Jangan engkau mencobai Tuhanmu. Kan gitu. Maksudnya apa? Kenapa Yesus berkata begitu? Karena iblis berkata, karena dia akan memerintahkan malaikatnya untuk menatang engkau, untuk melindungi Yesus supaya Yesus tidak kena batu. Nah, menurut di sini, Yesus, di sini ada 3 toko ya. Sabar. Ya, kita ada 3. melihat konteksnya ada 3 toko ya. Betul. Yang pertama iblis, yang pertama Bapa dan Tuhan Yesus, betul? Ya, betul. Nah, yang sedang yang mencobai adalah iblis, yang sedang dicobai adalah sabar dong. Kita harus melihat kan alur ceritanya kan. Yang sedang dicobai adalah Tuhan Yesus. Ya, jadi di sini di ayat 12 Yesus menjawabnya, katanya ada firman tuh, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya kan? Nah, yang dicobai di sini adalah Tuhan Yesus. Yang dia mengatakan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Berarti Yesus di situ mengaklaim dirinya Tuhan. Betul enggak? Itu untuk Kristen, Loh, ini perkataan siapa? Perkataan siapa ini? Ini perkataan siapa? Iya, untuk Kristen. Ini perkataan siapa? Perkataan Yesus. Nah, terus untuk Kristen, menurut Kristen itu siapa? Ya, menurut Kristen itu Yesus Tuhannya kan? Yes. Ya, menurut Kristen, menurut Yesus bukan dia Tuhannya, tetapi ketika iblis berkata nanti Tuhan akan memerintahkan malaikatnya. Loh, iblis kok tiba-tiba ngetes Tuhan? Yesus suruh loncat Yesus suruh bunuh diri dari gurun ke bawah. Oke? Coba kamu loncat, Sus, kata iblis. Nanti Elohim akan perintahkan malaikat, akan menatang engkau, biar engkau itu tidak sampai terantuk batu. Loh, nah di situ dia mencoba Tuhannya Yesus agar
mengutus malaikatnya melindungi Yesus. Yesus jawab, jangan engkau cobai Tuhan Allahmu. Jangan kau coba-cobai Tuhanku. Gitu. Itu menurut Yesusnya. Kalau menurut Kristen, sekali lagi memang itu Yesus Tuhannya. Kan saya bilang tadi bedanya. Yes, bedanya Kristen dengan pernyataan Yesus. Oke. Ya, itu menurut Alif ya. Mengatakan bahwa yang di di situ Menurut ya saya sih. Oke. Di mana di situ akan ada malaikat yang akan melindungi engkau. Nah, di ayat 9 ini, jika engkau anak Allah, ya kan? Artinya bahwa di sini ada pengakuan dari sang iblis itu bahwa engkau adalah anak Allah. Ada pengakuan tersendiri kepada Tuhan Yesus, ya kan? Bahwa jika engkau anak Allah, ya, maka jatuhkanlah dirimu, ya kan? Maka ada malaikat-malaikat yang akan melindungi engkau. Artinya di sini ada pengetahuan yang diketahui iblis tentang siapakah itu Yesus, di mana dia mengutip di dalam Mazmur 190 itu Mazmur 91 itu. Mazmur 91 ayat 11 itu. Iya. Ayat 11 itu kan. Nah, jadi dia mengerti siapakah itu Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Oke. Iya. Saya tanya sama Anda. Contoh saya tanya, ya uduhu, jika engkau anak presiden, apakah ya uduhu presiden? Bukan. Jika engkau anak Allah, berarti Yesus bukan Allah, betul? Kalau seandainya kita mengambil konsep itu, bentar. Apa? Kalau arti anak ya, kalau kita mengerti sebagai anak itu bukan secara biologis ya, karena Tuhan Yesus mengatakan ya di dalam kitab Yohanes, aku dan Bapa adalah satu. Bukan berarti di sini bahwa nggak usah diperlebar. Kalau masalah bukan biologi, saya juga percaya, nggak usah diperpanjang. Itu perkataannya loh. Bukan dalil-dalil. Saya sedang tidak membantah. Ngapain diperpanjang? Ya udah. Oke. Jika Yesus mengatakan dia adalah Bapa dan ada satu, apakah bukan dia itu adalah Tuhan? Loh, makanya saya kasih analogi tadi. Anda sendiri membantah. Ketika Anda anak presiden, apakah Anda presiden? Ya. Hah? Anda anak presiden. Apakah Anda presiden? Bukan. Maka anak Allah pasti bukan Allah, betul? Anak Allah bukanlah Allah. Iya. Kalau kita tarik ke gini. Kalau kita tarik ke berupa jabatan, maka kita itu tidak memiliki jabatan itu karena itu lebih ke publik ya. Itu. Karena itu lebih ke figur. Bang, enggak, ini satu contoh kalimat itu kan namanya, maksudnya ketika dua kata digabung pasti memiliki makna yang berbeda. Jika itu mobil kamu, berarti saya bukan mobil dan mobil bukan saya, gitu loh. Mobilmu pasti maknanya sudah berbeda. Saya bukan mobil, mobil bukan saya. Anak presiden, presiden bukan anak, anak bukan presiden. Anak Elohim, anak Allah, Allah bukan anak dan anak bukan Allah, kan gitu. Oke? Nah. Oke. Anda setuju? Kalau dalam perkataan presiden bukanlah anak presiden bukanlah presiden, oke, saya setuju itu. Tapi kita melihat ayat-ayat secara keseluruhan kata-kata Tuhan Yesus, siapakah dirinya itu? Iya kan? Ya, kalau kita hanya begini, sabar ya. Kalau kita hanya merujuk ke sabar dong. Saya sekarang gini. Kalau kita hanya merujuk ke perumpamaan yang Anda sampaikan, karena kami percaya juga bahwa Tuhan Yesus itu adalah insani sejati, itu ya, sepenuhnya, dan dia juga adalah sang ilahi sepenuhnya. Itu Kristen. Bagaimana kita melihat? Sabar.
ketika Biasa kita sabar. melihat keilahiannya, apa yang Tuhan Yesus katakan kepada dia di dalam dirinya, ya, di dalam Yohanes dia mengatakan bahwa aku adalah Tuhan dan Guru, dan aku adalah Bapa dan aku adalah Bapa dan aku dan Bapa adalah satu. Jadi itu yang tak terpisahkan. Itu adalah berbicara keilahian, kesatuan dia dengan Bapa, karena dia itu adalah Firman yang menjadi manusia, kan? Menurut Kristen, iya. Itu perkataan Tuhan Yesus, dia yang mengatakan begitu kok. Oke. Ketika dia Lukas 8 ayat 28. Ketika Yesus berkata, contoh, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan mengikuti kehendak Dia yang mengutus aku. Yang berkata itu menurut kami dan menurut Yesus itu bukan Tuhan. Menurut Anda itu Tuhan atau bukan? Dia Tuhan karena mereka adalah satu dalam kesatuan. Berarti Kristen punya Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain. Waduh, Karena gini ya, jadi kalau kita melihat di dalam diri Tuhan Yesus, yang kelihatan itu adalah kemanusiaannya. Ya, di dalam kemanusiaannya itu terbatas, ya. Makanya dia mengatakan bahwa aku tidak berbuat apa-apa di dalam diriku, ya. Maka itu adalah yang ada adalah kemanusiaan yang terbatas yang dilihat oleh orang-orang pada saat itu. Yang manusianya ini Tuhan atau bukan? Itu, saya tanya, yang manusia ini Tuhan atau bukan? Ya manusia lah, bukan Tuhan. Oh, berarti Anda itu menuhankan Yesus yang bukan manusia. Saya menuhankan Yesus yang bukan manusia, maksudnya apa itu? Apa sih? Enggak. Yang Yesus yang manusia bukan Tuhan, oke? Iya, terus? Tapi Tuhan Anda itu Yesus yang bukan manusia. Coba ulang. Tuhan saya itu Yesus yang bukan manusia. Iya, Tuhannya Kristen namanya Yesus yang bukan manusia. Karena Yesus yang manusia itu bukan Tuhan. Di dalam diri Tuhan Yesus ada sang ilahi yang berdiam di dalam diri. Enggak, tadi Anda udah setuju. Saya tanya deh balik lagi. Yesus yang manusia itu Tuhan atau bukan? Bukan. Berarti Yesus yang Tuhan itu yang bukan manusia, betul? Betul. Berarti Anda menuhankan Yesus yang bukan manusia. Saya nggak mengatakan begitu. Lah, barusan Anda berdasarkan narasi yang saya sampaikan. Saya menuhankan firman yang berdiam di dalam diri tubuh kemanusiaannya itu. Iya, yang bukan manusia kan? Iya. Aku udah bilang, aku udah bentar. Di mana saya mengatakan? Ada nggak ya saya mengatakan? Ada nggak saya mengatakan saya menuhankan kemanusiaannya? Enggak, ada nggak saya mengatakan itu? Enggak, dan saya juga sedang tidak nuduh. Kenapa saya kamu juga tidak framing begitu? Enggak, saya tidak kenapa nuduh. kamu framing saya begitu? Enggak, justru saya menegaskan bukan framing. Justru kamu menuduh saya. Bukan. Justru saya sedang tidak menuduh Anda. Nih dengerin ya. Yesus yang manusia itu bukan Tuhan. Oke. Nah, Anda Yahuduhu menuhankan Yesus yang bukan manusia. Saya ada kayak saya bilang begitu? Loh, Anda setuju atau tidak? Saya tuhankan sang ilahi firman itu yang berdiam di dalam kemanusiaan itu. Saya nggak mengatakan saya menuhankan kemanusiaan. Enggak, yang kemanusiaan. Udah saya bilang. Yesus yang manusia itu bukan Tuhan. Ya. Iya, yang dituhankan oleh Yahuduhu itu Yesus yang bukan manusia. Adakah saya bilang begitu? Anda tidak setuju. Jadi Anda menuhankan Yesus yang manusia. Kalau Anda hanya berpatokan bahwa Yesus adalah manusia, maka Anda itu memiliki pandangan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Justru Tuhan Yesus kalimat adalah Tuhan saya yang pelan-pelan. Pahami kalimat saya pelan-pelan. Saya tahu Anda ini, sabar. Saya tahu Anda ini
pemahamannya hanya memandang satu sudut pandang yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, dia adalah manusia, betul? Iya, yang Betul nggak? manusia. Iya, Iya. saya paham. Nah, kamu nggak mempercayai bahwa dia itu adalah Tuhan, kamu nggak mempercayai bahwa dia itu Ah. adalah sang ilahi, betul? Yang Tuhannya yang bukan manusia, betul? Betul. Bener nggak? Manusianya itu adalah bukan Tuhan, betul. Yang Tuhannya yang bukan manusia. Terus? Iya, yang Iya, Tuhannya yang terus? bukan manusia kan. Nah, berarti Saya kan saya mengatakan saya tahu Anda merasa salah. Saya nggak ragu. Kenapa Saya Anda nggak jadi ragu, ragu? bro. Saya nggak ragu. Karena saya melihat narasimu itu yang merujuk ke satu sudut pandang yang mengatakan Yesus adalah manusia. Ada yang Kamu bukan mengatakan- ya udah tolong pahami Kamu kalimat mengatakan saya. kepada saya. Aduh, kalimat Saya bahasa paham. Indonesia. Paham banget kalimatmu, saya paham banget. Apa coba yang Anda pahami? Iya, paham nggak? Dabling di mute dulu bang. Coba Bang yang Anda beritakan. pahami. Coba yang Anda yang paham. saya Apa yang saya Anda pahami pahami dari kalimatmu, penyampaian saya? Anda mengatakan Anda menuhankan manusia yang bukan Tuhan, betul? Bukan, enggak gitu. Loh, kalimatmu begitu tadi mengatakan. Enggak. Loh, Tuhanmu. kamu apa lagi? Kamu apa lagi? Enggak, dengerin kalimat saya belum berubah, oke? Oke, silakan. Dengerin kalimat saya. Yesus yang manusia, dia bukan Tuhan. Ya. Tapi Tuhan Anda itu namanya Yesus yang bukan manusianya. Yang bukan manusia, betul nggak? Yang sang ilahi itu. Iya. Yesus yang Iya, manusia bukan Tuhan. Yesus yang manusia itu bukan Tuhan. Ya. Yesus yang bukan manusia itulah Tuhan. Ya, sang Itu iman ilahi itu Anda. betul. Nah, Yes. jadi Anda itu menuhankan Yesus yang bukan manusia. Iya, sang ilahi, saya menuhankan sang ilahi itu betul. Iya, namanya Yesus Iya, yang bukan betul. manusia kan? Saya menuhankan yang bukan manusia, yang sang ilahi itu, firman itu betul. Apa yang salah? Ini Apa bedanya. salah di situ? Apa yang salah? Itu kan iman Kristen. Adakah yang salah? Enggak, saya Iya, tidak betul. menyalahkan. Iya, Nah, ada yang salah di situ. Saya sedang menghargai iman Anda. Dari tadi saya mengeluarkan statement. Anda tadi menyanggah berkali-kali. Ternyata Anda baru paham. Sekarang malah Anda menyepakati. Nah, jadi poinnya di sini adalah Yesus yang manusia itulah yang utusan Tuhan yang kami imani. Yesus yang bukan manusia itulah yang Tuhannya ya orang Kristen. Gitu loh. Yesus yang bukan manusia, Yesus sang ilahi yang bukan manusia itu yang kami tuhankan. Yesus yang bukan manusia Yesus yang dituhankan oleh Yesus. Lebih tepatnya begini. Yesus sang firman yang sabar dong. Sebentar dulu, udah. Lebih tepatnya kata-katanya. Nggak usah diulang-ulang. Yesus sang firman itu ya, yang menjadi manusia itu yang kami tuhankan. Oke. Tadi katanya yang bukan manusia, gimana sih? Katanya manusia itu bukan Tuhan. Iya. Nah, sekarang kita selidiki. Ada nggak? Sekarang kita begini, selidiki. Ini kan perbedaannya sangat jelas. Yang kami percayai Yesus itu manusia. Yang kami percayai itu, yang kami bela itu Yesus yang manusia yang bukan Tuhan. Gitu loh. Sementara Anda yang Kristen menuhankan Yesus yang bukan manusia. Nah, itu sementara Yesus datang ke muka bumi ini, dia itu sebagai manusia. Maka kalau ada Yesus yang dituhankan yang bukan manusia, ini saya bertanya-tanya. Kenapa bertanya-tanya? Karena Yesus berpesan, hati-hatilah, waspadalah, supaya kamu tidak disesatkan. Sebab akan datang penyesat itu yang memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Akulah dia. Jangan kamu ikuti mereka. Itu kata Yesus yang manusia, dia berpesan. Yesus yang manusia dia berpesan, waspadalah, nanti akan ada Yesus yang bukan manusia, nanti akan menyesatkan. Nah, sementara Anda menuhankan Yesus yang bukan manusia, kami percaya Yesus yang manusia, yang mengajar di tengah Bani Israel. Wah, itu bahaya adanya Kristen. Bahaya dong ini Kristen ini.
Kita Saya juga Kristen, Bang. sabar, Oke, sabar, oke, sabar. oke. Saya sekarang. Gantian dulu ya, udah. Gantian dulu. Yang lain juga. Ampun, ampun, Kasih, ampun. kasih teman-teman Kristen yang lain Enggak, juga. saya Bang. kalau saya gini, Bro. Nah, Kita iya, lebih ini ya, lebih meluruskan narasi kan. Kalau kita hanya setengah-setengah kan kita tidak memahami apa yang saya maksud ya. Tadi Bang Alif mengatakan ya bahwa kami menuhankan yang bukan manusia ya, kami menuhankan sang firman ilahi. Berarti di sini saudara sudah ada pengakuan ya, ada yang dulu saya luruskan tadi dulu. ada mengatakan begitu kan? Loh, tadi yang ada firman, mengatakan begitu kan? yang firman itu kan sudah jadi manusia. Enggak, tadi saudara mengatakan kami menuhankan yang bukan manusia, yang bukan Iya. manusia itu adalah sang firman ilahi, Tapi nama- betul? Kristen Betul menuhankan, bukan gitu kalimatnya. Kristen menuhankan. Dengerin. Yes. Iya, silakan, Dengerin. silakan. Kristen Nah, silakan, menuhankan Yesus yang bukan manusia. Itu dari tadi saya bolak-balik terus loh kalimatnya. Yang bukan jangan manusia itu Kristen. siapa? Siapakah dia itu? Siapakah dia itu? Itulah pertanyaannya yang akan kita bahas Firman. selanjutnya. Loh, firman, Kalau firman betul? itu kan udah jadi manusia. Loh. Loh. Nah, jadi kalau Yesus mengatakan, dia mengatakan aku adalah Bapa dan satu, firman sang ilahi itu yang menjadi satu kepada Bapa. Loh, jadi itulah pelan-pelan, yang dengerin. disebut adalah Saya mau sang sholat. ilahi. Saya mau sholat nanti ya. Nanti mungkin ada Kang Dito Loh, atau jangan Kang Dito aja, Kang Dito. Enggak usah kemana-mana Bang Alif, enggak Kamu usah. kalah sama iblis sih. Iblis Enggak, saja ngaku Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi. Lukas 8 ayat 28. Apa Iya. urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Itu dia ngaku aja Yesus anak Allah yang maha tinggi. Saya paling sholat Kamu 5. nggak ngaku. Saya paling sholat Iblis 5 saja nggak, sampai kamu kalah sama iblis. Nggak apa-apa, silakan. Iya, kamu kan nggak ngaku kalau Yesus itu adalah anak Allah. Dalam firman itu kan. Enggak, itu tadi nggak dibahas Oh, itu. lain, beda. Lain. Oke, sip. Saya sholat paling 5 sampai 10 menit. Loh. Nanti Kok kalau mau lari sih lanjut Bang boleh. Alif? Jadwal sholat, Bang. Lari ya, kabur ya Bang Alif. Nggak mau sholat dia ya, aduh mau sholat. Saya nggak apa-apa, saya dibilang kabur nggak masalah karena saya memilih sholatnya. Di sini Iya, kan ada iya. teman Udah, muslim yang lain. Nanti saya Silakan balik sholat, lagi. Pak Alif. Ya. Ya silakan. Itu PR-nya nanti Ya udah, siapakah saya turun dulu ya. Iya, PR-nya nanti berikutnya siapakah Yesus yang bukan manusia yang dituhankan oleh Kristen. Nah, itu kelanjutannya. Woi, berat Dia itu. mengatakan dia firman. Berat Dia itu. firman. Dia di dalam Yohanes firman adalah Allah. Loh, itu adalah Allah. Iya, nanti kita selidiki, Bang ya. Itu dalil Yohanes menjawab itu. Iya, Dan nanti Yesus kita mengatakan selidiki. aku adalah guru dan Tuhan. Itu Iya. jelas, itu dijawab Tetap oleh itu- Yohanes 13:13. Kita akan tetap selidiki siapakah Yesus yang bukan manusia itu yang disembah oleh orang-orang Kristen. Kan kita akan selidiki sebentar. Sesuai dengan warning Yesus, wanti-wantinya Yesus kan Yesus pernah mewanti-wanti, mewarning. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, Matius 24 nomor 4. Kan Oke. gitu. Oh enggak ya, Ya, tapi itu berbicara suara tentang Yesus sendiri. Pelan-pelan. nabi Satu-satu. palsu ya. Itu Satu-satu. berbicara nabi palsu ya. Nggih, Oke. Doro. Nah, satu-satu. Jadi Nah, kan kita kalau kita melihat ya, nabi palsu itu dilihat dari buah-buahnya, dari pengajarannya. Nah, bentar, Oke? terlalu jauh. Kita terlalu melihat, jauh. sabar dulu lah. Heeh. Loh, Jangan terlalu jauh. Tuhan Gini, Yesus gini, Bang. mengatakan, loh, Coba kita fokus dulu di warning Yesus deh. Warning Yesus ya itu warning ada, itu. ya warningnya itu pertama di Matius 24 nomor 4 sampai 5. Terus warning kedua itu ada di Matius 24 nomor 23. Ada lagi satu. Oke. Warning Yesus itu di Lukas 12 Dalil nomor satu 1. dalil aja, kamu dalil aja satu dalil aja. Siapa Itu nabi warning palsu ya. itu? Oke, Kita akan silakan, melihat. silakan. Lukas berapa, Bro? Matius 24 nomor 4 sampai 5. Coba. Itu warning Yesus yang pertama Matius tuh. 2. Oke, Matius 24 ayat 4. Karena gini, tadi kita kan lagi selidiki yang disembah Kristen ini kan yang yang bukan manusia Yesus itu yang disembah Kristen, ya kan? Nah, kita Oke, selidiki. jawab Yesus kepada sabar satu-satu, Bang. Silakan. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Oke? Siapakah yang menyesatkan ini? Nomor 5 baca terus.
Sebab banyak orang yang datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias dan berkata menyesatkan banyak orang. Oke. Siapa menurutmu ini? Siapakah merujuk kepada siapakah orang yang menyesatkan ini? Nah, kita cari pelan-pelan, kita selidiki. Kan kita ini peneliti apa ya, kitab suci. Oke, silakan. Belajar. Kita kan belajar. Iya, silakan. Jadi kita selidiki. Pertama, ya. Ini saya sampaikan warning Yesus nih. Matius 24 nomor 4 tadi yang dibacakan oleh Duduk, bahwa waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, kata Yesus. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku, kata Yesus, dan berkata akulah Mesias atau akulah Yesus. Waktunya sudah dekat. Itu warning pertama. Oke. Nah, warning kedua Yesus ini ada juga di dalam Matius 24 nomor 23, 24 sampai 25. Di Matius 24, 23 pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini. Mesias ini kan Yesus, ya kan? Betul? Yang saya mau tahu, kamu itu cari tahu siapa itu yang dimaksud itu, siapa Mesias itu? Ini kita lagi selidiki. Siapa? Kita lagi selidiki. Iya, siapa? Selidiki. Bentar. Yesus kan bilang gini, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, ini orang yang berkata ya, lihat Mesias ada di sini, atau Yesus ada di sini, atau Yesus ada di sana, pesan Yesus jangan kau percaya. Betul? Nah, setelah Yesus berpesan, Yesus terangkat ke langit, ke surga menurut keimanan teman-teman Kristen. Setelah Yesus terangkat ke surga menurut keimanan teman-teman Kristen, ada nggak orang yang mengaku dia sudah bertemu dengan Yesus Kristus? Ada nggak? Syukuran Kak Ros. Ada. Siapa tuh? Paulus. Oke, Anda yang bilang ya, bukan saya ya. Iya. Ada. Terus apa masalahnya? Sebentar, pelan-pelan. Kita runut satu-satu. Nah, ternyata setelah Yesus terangkat ke surga menurut keimanan teman-teman Kristen, ada sosok, ada orang, ada manusia yang mengaku bertemu dengan Yeshua HaMashiach, dengan Yesus Kristus, yang bukan manusia ini. Bentar Bang, yang bukan manusia yang dituhankan oleh umat Kristen. Nah, Yesus yang manusia tadi kan tidak dituhankan oleh umat Kristen. Yang dituhankan adalah keilahian Yesus yang bukan manusia. Betul? Nah, di dalam perjalanan Paulus ke Damsik, di dalam KPR 9 nomor 5, itu kan ada orang tuh yang mengaku bertemu dengan Yesus. Betul? Nah, dia mengatakan satu-satu ya, Bang. Iya, satu-satu. Coba dibuka Abang Yauduhu. Iya, saya menjawab tadi siapakah yang bertemu kepada Paulus di Damsik ya. Itu saya mengatakan Paulus. Nah, sedangkan warning di dalam Matius 24 ayat 4, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Pertanyaan saya, sabar. Apakah Paulus di situ mengatakan dia adalah Mesias? Kita uji ya, kita lihat ya. Jawab dulu itu. Enggak, jawab dulu itu. Enggak, dengar Matius 24 nomor 4. Dengarkan. Dia akan memakai nama, dengar dulu, dia akan memakai nama Yesus. Nama Yesus. Nah, orang ini, makhluk gaib ini, dia akan memakai nama Yesus. Kita lihat di dalam KPR 9 nomor 5 dan 6. Jangan stop di situ. Ini kan kita selidiki. Jangan memotong di situ. Dia memakai nama Yesus dan orang yang memakai nama Yesus itu dia mengatakan akulah Mesias. Betul enggak? Ya, kita baca dulu pertemuan Kakanda Paulus dengan Yesus di Damsik. Di dalam KPR 9 nomor 4, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayaku? Jawab Saulus di nomor 5. Siapakah engkau Tuhan? Berkata lagi dia, katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Ada yang mengaku Yesus di situ. Nah, sementara yang kita lihat tadi di dalam warning Yesus dalam Matius 24 nomor 4, dia akan memakai namaku.
Oke. Kita Sosok itu yang bukan manusia, sebentar, sosok yang bukan manusia Yesus itu dia akan memakai namaku. Ternyata tergenapi Dan di mengaku dalam Mesias. pertemuan. Bentar, dan itu digenapi pertemuan Kakanda Paulus itu dengan Yesus yang mengaku Yesus di situ. Oke. Nah, pertanyaan saya, ada nggak yang ngaku Yesus, Bang? Bang, ada nggak yang ngaku Yesus di situ? Kalau yang mengaku itu adalah sang cahaya itu yang mengaku, bukan Iya, aku Paulus kan yang tanya, mengaku. ada Betul? nggak yang mengaku Yesus di situ? Yang mengaku itu bukan Paulus, tetapi sang cahaya, betul? Nah, itu dia. Ada nggak yang mengaku Yesus? Iya kan? Nah, oke. Terlepas dari itu berarti bukan Paulus, betul? Oke, ada nggak yang mengaku Yesus? Ya, oke. Ada. Jadi kalau ada sang cahaya itu, sang cahaya itu yang mengaku bahwa dirinya adalah Yesus Nah, Mesias, di betul? dalam 2 Korintus 11:14, iblis pun bisa menyamar menjadi cahaya. Hati-hati loh. Ya. Oke. Kalau cahaya yang kita lihat di situ, ya, itu lebih apa ya? Lebih cenderung ke sang ilahi, ya. Kalau Ya, kita itu menurut melihat, Kristen. ya. Oke, menurut Kristen. Loh, apanya menurut itu memang betul Yesus mengatakan gini, Bang. aku adalah terang. Barang siapa yang mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan. Baik. Bang bukan ya gelap. Oke. Bukan dunia kehitaman. Baik. Saya mau perlihatkan pesan Yesus yang paling warning Yesus yang paling nyata dan nampak di pandangan mata oleh teman-teman Kristen, untuk teman-teman Kristen. Saya akan perlihatkan dalil yang paling keras. Warning Yesus nih. Ini Matius 24:23. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, ya uduh, lihat, Yesus, ini kan Mesias ya, Yesus ya. Yesus ada di sini. Atau Yesus ada di sana. Pesan Yesus ini apa? Apa nih Iya, pesan itu Yesus? kan bicara Yesus Jangan kepada bentar Bang, Iya, satu-satu. itu perkataan Yesus kepada orang lain. Tetapi ketika dia dengan Rasul Paulus, dia yang berbicara sendiri. Ini kan pesan Kenapa kau Yesus bingung kepada- dengan itu? Sabar, itu sudah Bang, lama sabar. dibantah itu. Sabar Bang, sabar. Itu perkataan dia kepada orang lain. Janganlah Sabar, kau Bang. mendengarkan ada Yesus di sini, ada saya di Sabar. sini. Itu Sabar, Bang. perkataannya. Itu Sabar Bang. kalau saya, Tetapi menurut saya ini itu dengan lebih Rasul Paulus kemuhaman. dia sendiri yang Saya dalam cahaya. Sabar. Berbeda dia sendiri dengan orang lain. Sabar Bang. Pesan Yesus apa nih kalau ada orang yang bilang ketemu Yesus? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Jangan percaya. Pertanyaan saya kepada semua teman-teman Kristen. Pertanyaan saya kepada semua teman-teman Kristen yang ada di sini. Pertanyaan saya, apakah teman-teman Kristen mempercayai pertemuan Paulus dengan Yesus di Damsik? Jawab. Bang Fandi. Oh, jelas Bang Fandi. dong. Ya Bang Fandi jelas boleh. lah. Bang Fandi boleh nggak minta tolong Makanya ayat tadi kamu- tunjukkan kembali. Kamu itu harus dia jelas perkataan dalam Alkitab. Bang Fandi, boleh nggak ayat tadi ditunjukkan ulang? Mesias itu yang diurapi gimana Yang mau sih nggak baca, Bang. nyambung? Satu-satu, teman-teman Kristen izin satu-satu kalau bisa ya teman-teman ya. Saya cuma tadi Bang Fandi tunjukkan ayat, saya mau baca aja cuma. Ya. Oke. Tolong jangan Ini Pada- jadi pesan Yesus. Silakan Bang. Tunggu Silakan. Bang, nanti saya baca Bang, saya tahu baca kok. Silakan Le. Pada waktu itu, jadi pada waktu itu kita ayat itu tidak bisa diri sendiri Bang. Itu sesuai konteks cerita yang ada. Kalau cerita dalam Matius pasal 24 itu tentang akhir zaman. Tentang masa sekarang Bang, maksudnya itu masa akhir zaman. Jadi itu ada tanda-tanda waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu tentang Matius 24. Karena itu dikatakan dalam 29, pada waktu itu artinya pada waktu kedatangan Tuhan. Jadi sebelum Tuhan datang itu pada akhir zaman, akan banyak orang yang berkata bahwa dia adalah Mesias. Artinya mereka itu Mesias palsu. Jadi itu tidak berlaku waktu zaman Paulus yang masih dalam masa kerasulan. Waktu zaman Paulus, rasul-rasul pengikut Kristus itu masih hidup Bang Fandi. Bang Fandi. Fandi pembaca Kalau menurut saya sih tentang akhir zaman. Jadi lihat konteks Bang. Jadi ayat itu nggak bisa dia berdiri sendiri. Oke, Dia boleh saya berhubungan tanggapi dengan ya. Yang lain. Coba yang Ya. Kristen yang lain Kasih, setuju Bang. apa setuju dengan narasi beritakan kebenaran ini bahwa ini berbicara akhir zaman? Yang Kristen yang lain coba ngomong. Oke, kalau saya Cepat, sih cepat ngomong. bisa saja. Setuju nggak?
bisa saja Yang itu Kristen bisa lain setuju, setuju nggak? Ini bisa aja berbicara merujuk akhir ke zaman. situ. Oke. Oke. Ya udah setuju. Itu bisa Bang, saja jangan merujuk ke situ. Enggak, mau Iya, ku memang sabar jelas. dulu. Mau ku tabrak Memang jelas, semuanya. kalau Mau ku tabrak semuanya. Enggak. Kami Bisa paham saja kok. merujuk ke situ. Kami paham soal ayat itu. Iya, ini kan kutanya, Ya. apa benar yang dikatakan Bang beritakan kebenaran ini bahwa ini berbicara akhir zaman? Silakan teman-teman Kristen dijawab. Makna Bisa saja kalimatnya. merujuk ke situ. Makna kalimatnya, iya benar. Memang. Karena itu berbicara tentang akhir zaman. Enggak, yang Iya, memang ada. jangan bisa saja. Coba yang apa ya? Jawabannya itu yang tegas lah. Iya Bang Fandi, itu untuk akhir zaman. Supaya sebentar pas kutunjukkan datanya semua tertampar. Ya lo baca ayat 21-nya. Ini Ini berhubungan dengan teman-teman. apa ayat 21-nya? Coba baca. Pelan-pelan, Sebab pada masa pelan-pelan, itu Bang. akan jadi apa? Siksaan Setuju yang nggak, Bang? dahsyat. Itu tandanya akhir zaman. Iya, oke, setuju. Oke, Perlu jangan Pak, musik. Mesias itu aja beda. Ayat Mesias Oke. saja itu artinya beda. Nggak Bang nggak Kenaik nyambung. ini, Bang Kenaik menurut Bang Kenaik ini berbicara akhir zaman nggak? Iya, tapi itu kan Mesias Oke, kan akhir sudah zaman. jelas. Mesias Ya, berarti aduh, tadi Mesias ini kan berbicara diurapi. sebentar Paulus kan nggak dulu. diurapi. Gimana sih gak nyambung? Bentar. Bang Yauduh, ini berbicara akhir zaman nggak? Iya. Kita mau buktikan. Kalau bukan ini untuk akhir zaman, kita buktikan. Ya, arti Mesias itu Tapi apa? jangan membantah datanya lagi kalau sudah ditunjuk. Kenapa sih? Iya, Jangan Mesias itu paham kemana-mana artinya. dulu. Kan mau fokus ini. Itu Sebentar tulisannya Bang, ini jelas kan itu bantahannya Mesias. teman-teman Kristen. Silakan dulu kita ikutin aja alurnya, nggak apa-apa. Apa ya, silakan. Oke, saya selesaikan ya, teman-teman ya. Pertama, yang saya mau tanggapi di dalam Matius 24:23 ini, pada waktu itu kata Yesus, jika orang berkata kepada kamu, saya tanya kepada teman-teman Kristen. Teman-teman Kristen ini tahu pertemuan Paulus dengan Yesus ini siapa yang kasih tahu? Di kisah para Siapa yang rasul. Siapa yang kasih tahu tuh? Kisah para rasul. Iya kan, situ kan ada Enenias yang membuktikan bahwa itu Iya. Yesus Kristus. Mau dibantah apa lagi? Buku kisah para rasul itu siapa yang tulis? Santo Lukas. Lukas. Karangan Paulus. Betul? Aduh. Tadi kita ngomong apa? Lukas apa Paulus? Saya ulang. Yang memberitahu teman-teman Kristen itu adalah surat Paulus, kisah para rasul. Betul? Sampai teman-teman Kristen itu tahu bahwa Paulus bertemu dengan Yesus. Betul tidak? Tadi kita jawab apa? Paulus apa Lukas? Kembali dulu. Sabar Ini dulu. kan kita dari pesan Kita tadi Yesus menjawab ini. apa? Siapa Sebentar, Bang. penulis kisah para rasul? Kita jawab Sebentar, apa? Bang, Lukas sebentar, apa sebentar. Paulus? Oke, silakan Lukas ya. Juga orang ini. Pertanyaan saya kepada teman-teman Kristen. Lukas dan Paulus ini yang memberitakan kepada kalian bahwa dia bertemu dengan Yesus, orang atau bukan orang? Oh, sudah dikonfirmasi Ananias kan di kisah para rasul. Tuhan, orang ini banyak melakukan kejahatan. Kan sudah dikonfirmasi, mau bantah apa Oke, lagi? baik. Berarti yang memberitakan kepada teman-teman Kristen ini bahwa Paulus bertemu dengan Yesus adalah orang, betul? Iya, saksi mata kan? Kan itu. Ya. Maka teman-teman, tergenapilah apa yang dikatakan Yesus di dalam Matius 24 nomor 23. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, ya aduh, beritakan, kenaik, sama jangan usik agama. Kalau ada orang yang memberitakan kepada kalian, dia melihat Yesus mengatakan Yesus ada di sini, Yesus ada di sana, maka teman-teman Kristen itu tidak boleh percaya kepada Paulus yang bertemu dengan Yesus. Oke. Saya akan 3 ayat 15 itu kan Rasul Petrus mengiyakan Paulus. Gimana sih? Nggak kan pesan Yesus ini mana kuat? Mana kuat pesan Yesus ini, warning Yesus kepada kalian teman-teman Kristen? Nah, Rasul Paulus itu kan bukan buat agama baru, tapi dia Ya, mengikuti perintah Tuhan Yesus dan juga mana rasul-rasul yang kuat lain. warning Yesus kepada kalian orang-orang Kristen untuk hati-hati terhadap Mesias-Mesias palsu, atau Paulus sendiri? Mana yang lebih kuat narasinya? Yang Mesias palsu yang kami percaya, berarti kami tidak bisa mendengar tentang Mesias palsu. Tetapi yang Tuhan Yesus katakan sendiri, berarti kami harus percaya. Nah ini Apa? Yesus kan Apa bilang yang salah? Oke, Yesus kan bilang jangan percaya kalau ada orang yang memakai namaku. Sementara di dalam pertemuan Jangan Paulus dengan usik. Yesus, Kalau Fandi
ngomong bahwa ada Yesus di sini, jangan kamu percaya. Ya, jelas saya percaya. Nah, Kalau Yesus kenapa sendiri yang kalian- mengatakan, Kenapa Ya, kalian aku mempercayai yang kamu Paulus? aniaya. Kan Ya kami jelas nggak percaya. benar adanya. Ya jelas benar adanya. Jangan usik. Kalau Fandi mengatakan bahwa di sini ada Yesus, di sana ada Yesus, kamu percaya, ada jangan usik. Ya jelas kami tidak percaya. Tetapi kalau Yesus sendiri yang mengatakan, akulah yang kamu aniaya, baru kami percaya. Kenapa kamu bingung dengan ayat itu? Sudah lama ayat ini dibantah. Bentar Bang, bentar. Sama Rasul Satu-satu. Petrus 10 tahun yang lalu Oke, sudah dikalahkan baik, bantahan baik. ayat ini. Kalau Tapi saya kalian bawa yang terus sampai memberi- sekarang. Baik, kalau saya yang memberitakan kepada teman-teman Kristen bahwa saya bertemu Yesus, teman-teman Kristen nggak akan percaya, betul? Sesuai dengan pernyataan Yesus Matius 24:23. Teman-teman Kristen itu disuruh jangan kamu percaya. Nah, yang kedua, ketika Paulus mengatakan yang orang juga mengatakan kepada orang-orang Kristen bahwa dia bertemu dengan Yesus di Damsik. Teman-teman Kristen mau percaya atau tidak percaya? Boleh kita jelaskan siapa Kalau saya jelaskan teman-teman siapa Nabi Kristen palsu. itu percaya kepada Sabar. Paulus, berarti teman-teman Kristen membantah Yesus. Saya menjabarkan siapakah itu nabi palsu. Boleh nggak? Silakan. Boleh nggak? Ya. Siapakah nabi palsu yang dimaksud Tuhan Yesus? Maka ketika kamu ketemu dan dia mengaku bahwa dia itu adalah Mesias dan sebagainya, maka kita melihat, jangan kita melihat hanya satu orang, dua orang, kita melihat siapakah yang memakai nama Tuhan Yesus ini. Oke, siapakah yang memakai pribadi sang firman ini, ya? Terlepas dari itu, kita melihat di dalam Bible, itu yang pertama ada Paulus. Oke, tadi Paulus tidak mengatakan dirinya adalah Mesias, ya, tetapi dia melihat cahaya. Itu berarti itu Paulus di luar dari situ, jadi tidak termasuk. Nah, yang kedua kita melihat siapakah nabi yang muncul setelah Paulus. Yang pertama adalah Nabi Muhammad, ya. Kita melihat dia di situ mengaku menerima wahyu, betul? Ya kan? Mengaku menerima wahyu yang mengatakan bahwa sabar dulu. Kita melihat, sabar. Sebentar. Warning kita Yesus harus melihat ini, secara izin. holistik. Warning Yesus ini gelarnya Sallallahu Alaihi Wasallam atau Mesias atau Kristus. Apa gelar kita yang harus di melihat Yesus? secara holistik semua, bro. Siapa Holistik saja yang memakai nama Tuhan Yesus? Ini Yesus bilang apa? Mesias palsu atau Sallallahu Alaihi Wasallam palsu? Silakan. Ustaz Alif kalau sudah masuk, silakan. Kita melihat secara keseluruhan siapakah yang memakai pribadi sang ilahi itu. Maka kita melihat di abad ke-7 juga dia mengatakan bahwa dia tidak disalibkan tetapi disurupai. Dia memakai sok-sok orang itu, sok-sok ilahi itu. Betul enggak? Jadi ada dua yang memakai pribadi sang ilahi itu. Yang dia mengatakan itu tidak disalibkan tetapi disurupakan. Nah, itu kita harus melihat kedua sosok itu. Apakah Paulus palsu? Apa Nabi Muhammad yang palsu? Ini warning Yesus, kita berdasar pada warning Yesus ya. Sebentar ya Bang Yaudu. Yesus mewarning. Wanti-wantinya apa? Iya, betul. Kristus palsu atau Sallallahu Alaihi Wasallam palsu? Jawab. Iya. Justru saya mengatakan lebih kepada Muhammad. Pesan Yesus ini, warning Yesus, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam palsu gelarnya atau gelarnya Kristus palsu? Jawab. Kan Tuhan Yesus mengatakan dari buahnya kamu mengenal, betul nggak? Jawab dulu warningnya. Jauh. Dari buahnya kamu mengenal siapa Nabi palsu itu. Saya ulang pertanyaan saya. 3 Kristen silakan jawab. Pesan Yesus, warning Yesus, Yesus memperingati kepada murid-muridnya, kepada teman-teman Kristen untuk berhati-hati, berwaspada kepada A. Sallallahu Alaihi Wasallam palsu atau B. Kristus palsu. Silakan dijawab. Kan Nabi Muhammad memakai pribadi yang disalibkan itu. Itu kan dia mengatakan tidak disalibkan tetapi disurupakan. Dia memakai sok-sok pribadi itu.
Betul enggak? Oh, nggak ada yang bisa jawab, teman-teman Kristen ini nggak ada yang bisa Kalau jawab. bukan itu, siapakah Isa? Oke, siapakah Isa yang disalibkan itu? Siapa kalau bukan Yesus palsu. Kalau menurut Yesus Anda? palsu. Loh, Yesus palsu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu, dia mengatakan aku menerima wahyu bahwa Isa itu bukan disalibkan tetapi diserupakan. Betul enggak? Nabi Isa itu tidak disalib. Enggak. Iya, dia menerima wahyu itu kan? Iya, dia menerima wahyu kalau dia itu tidak mati disalib dengan Oke, cara pertanyaan saya. tertutup. Oke, pertanyaan saya, kalau bukan Nabi Muhammad, siapakah Isa itu? Hidup berapakah dia? Dan siapakah loh, kita harus jelas. Nabi Isa itu Izin Ustaz Alif, izin ini melebar. Warning Yesus ini juga. Coba yang Kristen yang bisa jawab. Diam dulu, kau diam dulu. Yang bisa jawab nih. Ini warning Yesus untuk waspada terhadap gelarnya sallallahu alaihi wasallam palsu atau Mesias palsu atau Kristus palsu. Silakan teman-teman Kristen dijawab dulu biar kita lanjut diskusinya. Coba, ada yang bisa jawab? Nabi Muhammad memakai sok pribadi Tuhan Yesus itu. Coba teman-teman Kristen 2 orang di atas ini, ada nggak yang bisa jawab? Warning Yesus ini memperingatkan kepada murid-murid termasuk kepada Kristen bahwa harus hati-hati terhadap sallallahu alaihi wasallam palsu A atau B, Kristus palsu, Mesias palsu. Silakan dijawab teman-teman Kristen. Ya, selamat sore. Ipandu. Ya, silakan Bang. Nanti sama Ustadz Alif dialog ya Bang ya. Silakan. Ya. Jadi tentang pertanyaan Abang itu Abang ambil di dalam Matius 24 ayat 23. Betul, Bang. Ya, warning Yesus, silakan Bang. Ya. Jadi seperti apa yang saya bilang Bang, ayat itu nggak bisa berdiri sendiri Bang. Ayat itu ada kaitannya dengan ayat-ayat yang lain. Karena itu bicara tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit. Lebih tepatnya itu Bukit Zaitun. Dan khotbah Tuhan Yesus di bukit ini, kenapa sampai ada hal-hal yang Tuhan katakan, itu bisa kita baca dalam ayat yang ketiga Bang. Ayat 3 bunyinya begini, tatkala ia duduk di atas Bukit Zaitun, maka murid-murid itu datang kepadanya ketika sama sendiri serta berkata, nyatakanlah kiranya kepada kami, masa manakah perkara ini berlaku kelak, dan apakah alamat kedatanganmu dan kesudahan alam ini? Bisa dimengerti Bang? kami sangat mengerti, Pak. Kami sangat mengerti. Jadi ayat 3 ini bicara tentang murid-murid Tuhan itu pada waktu itu bertanya. Nah, termasuk ada Petrus di situ. Boleh saya tanggapi, ada Pak? Yohanes di situ, ada Matius di situ. Iya, Tunggu, di poin Pak, saya jelaskan. Ini kan enggak. masih dalam tanda bertanya. Saya menjelaskan pertanyaan. Saya mau sampai penjelasan saya itu jelas kepada Abang supaya nggak lagi kita kemana-mana pembahasan kita. Bukankah tadi Bapak bertanya kepada kami, sudah dipahami? Saya bilang kami sudah memahami. Iya, makasih ya. Iya, saya mau makanya menerangkan. Oh masih lanjut. Iya. Kalau sudah dipahami, apa yang dilanjutkan? Oke, Supaya bisa dimengerti bahwa. Oke, silakan. Jadi dalam ayat yang ketiga, jadi kepada teman-teman Kristen yang mendengar melalui komel ini, bahwa itu pernyataan Tuhan, penjelasan Tuhan kepada murid-muridnya tentang hal akhir zaman. Karena murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang ketiga. Pak, yang itunya udah dipahami, Pak. Iya, saya mau lebih pertegas lagi karena itu berhubungan dengan pertanyaan dalam ayat 23 Bapak yang Bapak tanya. Nah, sekarang menjawab pertanyaannya. Kan itu sudah dipahami tadi, udah dibilang. Ya. Jadi bicara tentang akhir zaman yang dimaksud tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, Bang. Nah, kedatangan Tuhan kedua kali ini kita sementara menunggu. Mungkin sama seperti agama Abang juga menunggu, tetapi dalam Isa dalam kepercayaannya Abang. Kami juga menunggu dalam kepercayaannya kami. Jadi sebelum kedatangan Tuhan yang sesungguhnya, bicara tentang akhir zaman itu saat-saat ini akan ada pengajaran-pengajaran nabi-nabi palsu, sesat, yang mengaku dia Mesias. Nah, salah satu contoh ada yang di Indonesia saja banyak yang mengaku bahwa saya Kristus. Saya Kristus. Di Barat juga mengaku dia Kristus. Nah, itulah
kepalsuan-kepalsuan yang ada. Jadi mereka bukan menyatakan belum bertemu selesai dengan ya. Yesus, tidak. Tapi dia menyatakan bahwa dia Mesias. Dialah Yesus. Lah Dia tidak iya, berkata, Pak. dia Oke, bertemu dengan Pak. Yesus. Boleh saya tanggapi ya? Boleh saya Ya, tanggapi ya? silakan. Baik. Kan di situ pernyataan Yesus itu bukan hanya orang mengaku bertemu dengan Yesus, tapi ada yang mengaku sebagai Yesus. Tolong dipahami, Pak. Kan kalimatnya baik di tadi Lukas 21 nomor 8, akan datang penyesat memakai namaku dan berkata Kita akulah masih dia. bahas- Berarti Bahas di Matius 24 dulu, Pak. Pak Alif, Matius 24 tadi. sama ini Matius sama 24. sama Nah, biar sama. tadi kita Matius 4 dulu fokus di situ, Bang. Memang saya tahu itu juga tentang akhir zaman, saya mengerti itu. Tapi Ya, kita sama. bahas aja di ayat ini supaya kita Yang tidak datang kemana-mana. itu mengaku kalau dia itu Yesus. Benar nggak? Di ayat mana, Bang? Tuh kan saya Matius sebutin. 24. Mau Matius Matius 24 nomor 4 dan 5 mengaku sebagai Mesias. Berarti kan mengaku sebagai Yesus. Di dalam Nah. Lukas 21 juga sama mengaku sebagai Yesus. Kan gitu. Tadi pertanyaannya di dalam Matius 24 ayat 23, Bang. Jadi ini kita pindah lagi ke pembahasan Kan ayat yang Anda lain, Bang. katanya runut dari awal dari 3 tadi 4, 5 kita Oke, tanggapin poinnya di situ, Bapak. Boleh saya bertanya oke. sebentar aja sama Pak Ali. Ayat Jangan- berapa jangan. di dalam Alkitab Paulus Aduh. mengaku Mesias? Ini teman-teman Kristen Pak nggak Ali, paham ya? ayat berapa di Saya tidak- di dalam saya Alkitab tidak Paulus bilang- mengaku Mesias? Saya tidak bilang Paulus mengaku Mesias. Siapa yang bilang? Saya sedang tidak membahas itu. Ada yang mengaku sebagai Yesus. Nah, Iya, betul. Nah sekarang ketika Paulus berbicara, ada nggak lawan bicaranya itu mengaku sebagai Yesus? Ya, jadi kita masuk ke pembahasan di dalam kisah para rasul, Bang. Silakan buka Ya. datanya. Bang. Yang Kita masuk ke mengaku- pembahasan itu. Menurut- Jadi tadi yang Itu kan tadi menurut saya- teks yang berbeda Pak Ali. Kalau Bapak Astagfirullahaladzim. simak betul. Kan mengaku sebagai Yesus, akulah dia. Pengakuannya itu. Iya, tapi kan itu konteksnya berbeda. Lah ini yang sedang kita bahas. Nah, Nah, ada ya nggak itu. contoh begini. Contoh Paulus mengaku bertemu dengan sesosok yang sosok itu mengaku sebagai Yesus. Oke? Sosok tersebut mengaku sebagai Yesus. Benar nggak? Saya pun bermimpi sama Tuhan Yesus. Nggak masalah itu, Pak. Saya nggak mempermasalahkan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, mungkin sudah monitor. Yang jadi masalah ketika kita bilang menjadi Mesias itu yang Assalamualaikum, jadi bentar masalah. Bang, naik kita sapa dulu Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Bang Zuma ke mute. Bang Zuma. Lagi jauh dari perangkat kali. Oke, sambil Lanjut, nunggu beliau. Oke, baik. Nah, yang sedang kita bahas tadi kan Yesus itu yang manusia ketika dia mengajar, dia mewanti-wanti terhadap muridnya bahwa hati-hatilah nanti ada yang akan mengaku sebagai Yesus. Pesan Yesus jangan ikuti mereka atau jangan percaya. Nah, yang ditemui itu yang mengaku sebagai Yesus, pesan Yesus jangan percaya. Itu pesan Yesusnya. Nah, contoh ketika tadi, contoh Paulus peristiwa mengaku bertemu, yang ditemui itu mengaku sebagai Yesus. Nah, pesan Yesus tadi jangan percaya, apalagi yang ditemui ini bukan manusia. Kan gitu. Nah, sementara Yesus tadi ketika dia mengajar sebagai manusia, pesan Yesus tadi jangan percaya. Pernyataan Yesus ini memang perlu ada pembuktian. Tidak semata-mata dia berpesan kalau itu peristiwanya tidak akan terjadi, alias sebuah nubuatan lah mungkin bahasanya, kan gitu. Maka perlu ada pembuktian. Nah, itu salah satu contoh saya bilang. Maka tadi, apalagi si Yahudu sudah tidak ada, dia menuhankan Yesus yang bukan manusia. Sementara yang datang tadi kepada Paulus itu bukan manusia. Bukan manusia itu. Coba, Anda percaya nggak yang datang kepada Paulus itu adalah manusia? Buktinya tidak terlihat oleh Paulus sebagai manusia. Bukan manusia itu, hanya cahaya. Nah itu.
Pertanyaannya pesan Yesus kalau ada yang mengaku sebagai Yesus, coba pesan Yesus suruh percaya atau jangan percaya? Maksudnya itu secara fisik atau secara rohani yang di Matius itu? Aduh, hati kita. Iya, maksudnya itu apakah secara rohani atau secara fisik? Ustadz Alif, kalau ini nanti Bang Zuma kan itu dekat lagi maghrib. Bang Zuma masuk aja dulu Bang Zuma. Ustadz Alif juga dari tadi bilang. Permisi Tante, selamat pagi. Perkenalkan. Nah, demikian tadi kamu sih ini. Jadi hampir 2 jam ya. Hampir 2 jam, 2 jam lebih. Debatnya ya itu saja. Tidak ada apa namanya berkembang gitu ya. Karena memang Kristennya ngotot ya. Kristennya hanya pandai ngeyel ya. Jadi debat kusir yang ada itu saling dikte mengdikte, tapi tak apalah karena memang itu pula yang menjadi bukti bahwasanya menjadi Kristen itu memang wajib pandai berbohong ya, wajib pandai ngeles ya, wajib pandai bersilat lidah ya, memutar-mutarkan lidahnya dengan kabar bohong yang konon katanya kabar gembira itu. Injil itu adalah kabar gembira. Gembira dari mana kalau yang dibohong? Orang dibohongi pasti kesal ya, bukan gembira, mengesalkan, malah justru membagongkan. Nah itulah ya. Jadi memang ketika berdebat sama orang-orang Kristen itu memang menguras emosi gitu ya. Kalau kita mendapati Kristen yang berilmu malah enak gitu, ada titik temu, ada benang merah gitu ya yang bakal didapati. Tapi kalau sudah sama Kristen-Kristen yang bebal ini ya hanya itu saja, tidak ada perkembangan apa-apa selain daripada ya tidak ada apa ya, hanya bikin kesal gitu ya. Tidak ada ilmu yang dapat kita petik gitu. Tidak ada hikmah, hanya kita hanya mendapati bahasanya kebodohan itu menjadi sebuah keutamaan di dalam kekristenan itu, karena itu juga menjadi sebuah bukti ya, bagian dari bukti nyata bahasanya menjadi Kristen itu ya itu wajib ngeles, wajib pandai ngeles, wajib pandai berbohong, wajib pandai berdusta ya, begilah gitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.